go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1171, Pertempuran Sengit, Petir Kesusahan Besar. Bila yang menggunakan Frenzy Blade Enduring Earth ini tidak tahu apakah ia harus merasa terhormat atau tidak beruntung. Petir pertama kesengsaraan petir untuk Saint Venerable sebenarnya dicicipi olehnya, sebuah Frenzy Blade Enduring Earth hanya tingkat kedua dari Saint Emperor. Hasilnya sangat jelas. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia berubah menjadi tumpukan arang. Big Bear, karakter utama dari insiden ini, masih tidak tahu tentang tragedi yang ditinggalkannya. Tertawa dengan marah, dia menyerang dan bergerak seperti angin topan, kakinya tidak berhenti sama sekali. Satu-satunya pemikiran yang ada di kepalanya adalah untuk mengisi dengan pedang di tangannya, tepat di tengah-tengah 100.000 tentara ras aneh ini, membunuh jalur darah melalui mereka, sampai ke ujung. Kemudian, dia akan berbalik dan menyapu mereka lagi, mengulangi proses yang sama. Sampai setiap orang aneh itu dihancurkan. Seseorang benar-benar harus mendesak mengagumi kemampuan Tuan Muda Jun. Pedang besar di tangan Big Bear adalah satu-satunya senjata yang masih dapat digunakan di seluruh pasukan Eagle Bear sekarang. Meskipun sudah terkelupas dan hancur, kekuatan pedang lebar bergergaji ini masih sangat menakutkan di medan perang ini. Petir kesusahan turun seperti hujan, dan buntur itu begitu dekat sehingga terdengar seperti petasan. Fakta bahwa sambaran petir pertama telah terlewatkan tampaknya telah membuat amarah semakin meningkat. Seperti dewa yang gila, awan kesusahan mengirimkan 3 serangan petir lagi dalam formasi segitiga. Langit menyala, dan kilat menyentuh tanah pada saat itu dilepaskan. Kecepatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang terkaget-kaget. Tetapi pada saat 3 baut kilat mendarat, Big Bear sudah memindahkan 5 Zhang dari posisi aslinya. Raja Beruang, yang berada dalam kondisi bodoh, sekali lagi menghindari petir secara tidak sengaja. 5 Zhang tidak dianggap sebagai jarak yang jauh, tapi itu cukup untuk menghindari petir. Dan 5 Zhang di sekitarnya, ada 10 Frenzy Blade Enduring Earths. Mereka baru saja mulai menyerang ketika Big Bear menerjang melewati mereka, meraung dengan marah. Sementara mereka masih mencari tahu apa yang terjadi, musuh mereka sudah menghilang. Pada saat yang sama, 2 rekan mereka telah dipotong dadu menjadi 8 bagian, berdarah di tanah. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu memalukan. Mata mereka memerah karena marah, mereka segera berbalik untuk mengejar Big Bear. Melihat lelaki besar itu mengayunkan pedangnya yang besar dan dengan gila-gilaan memetik kehidupan spesies mereka sementara benar-benar mengabaikan mereka, bumi bertuah pisau frenzy ini hanya merasakan darah mereka mengalir ke kepala mereka dan penghinaan yang luar biasa. Meskipun para prajurit normal itu hanya keberadaan semut yang tidak bisa memasuki mata mereka secara normal, mereka masih merupakan bagian dari spesies yang sama. Bagaimana mereka bisa menyaksikan orang lain menginjak-injak orang-orang mereka dengan bebas? Tetapi tepat pada saat ini, ketika petir tiba-tiba jatuh, mendarat dengan sempurna di tengah-tengah kelompok ini. Dengan pop yang keras, 3 Frenzy Blade Enduring Earths yang paling sial secara langsung menjadi kaku ketika asap hitam menyembur dari mulut mereka, jatuh. 5 lainnya, 6 dari Frenzy Blade Enduring Earths diledakkan, terbang di udara tanpa terkendali. Diledakkan tidak berarti mereka kehilangan nyawa. Namun, ketika mereka, kebetulan, dilemparkan ke arah Raja-Raja Wali yang dengan cemas mengejar Big Bear untuk membantunya, mereka akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh yang terakhir. Kacaca, kacaca, kacaca. Di tanah, Big Bear sudah benar-benar gila. Seluruh suku beruang menjadi gila, dan suku elang juga menjadi gila. Semua prajurit Tianfa menjadi gila, dan pasukan ras aneh juga jelas turun ke kegilaan. Di langit, kesengsaraan surgawi tampaknya sudah gila juga. Segalanya dan di mana-mana, tampaknya benar-benar menjadi gila. Petir kesusahan jatuh dalam kelompok 3, hujan turun terus-menerus. Kemudian, mereka menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, sebelum langsung berubah menjadi kelompok 6. Kelompok 9, mereka mengikuti di belakang Big Bear, menyerang dengan marah, jatuh seperti badai. Beberapa ratus baut petir yang terus-menerus tidak dapat mendaratkan satu hit pun pada target yang dituju. Hal aneh seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam miliaran tahun. Tidak jelas apakah sesuatu seperti kesengsaraan surgawi memiliki kesadaran. Namun, jika kesengsaraan surgawi memiliki kesadaran, itu pasti akan sangat marah sekarang. Apa yang terjadi? Ayah ini seharusnya bisa menyerang apapun yang ingin aku serang, bahkan jika kamu berhasil menghindari beberapa keberuntungan, seharusnya tidak sejauh ini kan? Tidak ada logika di ini. Perkembangan aneh yang tak terduga ini benar-benar memungkinkan kekuatan membunuh Big Bear meningkat beberapa puluh kali. Menjelang akhir, kematian kehadirannya beberapa ratus kali lebih menakutkan daripada yang asli. Raja Beruang sendiri hanya berhasil membunuh jalan di satu arah. Namun, kesengsaraan surgawi telah membantunya untuk menjaga orang-orang di belakang dan di sekitarnya. Alasannya adalah karena gerakan yang tidak disengaja orang ini terlalu cepat. Kecepatan gerakan semacam ini sudah jauh melampaui batas yang bisa ditanggung pikirannya, menyebabkan kesengsaraan surgawi malah mendarat di kepala ras-ras aneh.
Dan orang ini bahkan dengan sengaja bergerak menuju tempat-tempat di mana ras aneh adalah yang paling banyak berkumpul. Jadi, kesengsaraan surgawi tidak memiliki kekurangan target untuk menyerang. Adegan ini terlalu menggembirakan. Seekor beruang raksasa berotot memegang pedang raksasa yang digergaji sedang mengarungi lautan monster, meraung dengan marah sementara buih putih mengalir dari sudut mulutnya. Dan di belakangnya, dia memimpin badai petir untuk memukul musuh-musuhnya. Jenis gambar yang mengejutkan secara visual ini adalah sesuatu yang hanya bisa disandingkan dengan misil modern yang dipandu. Ini adalah gaya pembunuhan karpet pemboman, menggunakan kekuatan alam. Teriakan ketakutan dan penderitaan bangkit dari tanah ketika tentara ras aneh yang tak terhitung jumlahnya dibantai dan berubah menjadi abu hitam oleh bencana hidup. Banyak lagi orang yang dikirim terbang ke udara, diledakkan oleh ledakan mengerikan. Eagle King, yang mengikuti di belakangnya, benar-benar terpana tak bisa berkata-kata. Setelah terkejut lama sekali, Eagle King meludah dan mengutuk. Ini juga berfungsi. Mungkinkah ini dikatakan bahwa beruang bodoh juga memiliki keberuntungan bodoh sendiri? Apakah ada kebutuhan bagi aku untuk mengkhawatirkannya? Petik 2. Raja beruang yang mengamuk dengan marah masih tak tergoyahkan dan penuh energi, menerobos barisan musuh. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, bahkan setengah langkah. Tetapi setelah sekian lama kelelahan, bahkan jika rohnya masih energik, tubuhnya perlahan-lahan tertinggal, tidak mampu mengimbangi. Saint Venerables mungkin memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka masih fana. Selama seseorang masih fana, secara alami akan ada batas kekuatan mereka. Khusus untuk Big Bear, Saint Venerable yang baru naik. Dia belum menyesuaikan kekuatannya dan hanya menghabiskan energinya tanpa berpikir, membunuh dan membantai. Perlahan, dia mulai merasa lelah. Tetapi pada saat ini, Raja Beruang masih berdiri di tengah 100.000 pasukan ras aneh yang kuat. Karena dakwaan Big Bear yang hingar-bingar, kerugian bagi pasukan ras aneh tidak diragukan lagi besar. Ini sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Pasukan ras aneh hampir tersebar oleh tuduhan Big Bear, dan sejumlah besar tentara melarikan diri ke segala arah. Jumlah musuh yang telah digoreng oleh kesengsaraan petir juga berjumlah ribuan. Belum lagi yang lain, lebih dari 100 ahli terkuat saat ini di antara pasukan ras aneh, Frenzy Blade Enduring Earths, telah terbunuh. Jadi, meskipun Big Bear sedikit lelah saat ini, tidak ada banyak ancaman baginya sekarang. Kelompok Frenzy Blade Enduring Earths yang mengelilinginya sebelumnya sudah menghilang. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, dan Frenzy Blade Enduring Earths itu bahkan kurang begitu. Lelucon apa? Siapa yang berani mengambil risiko bahaya kesengsaraan surgawi untuk berurusan dengan Saint Venerable yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka? Itu bukan keberanian, tetapi kebodohan total, mengirim diri mereka untuk dibunuh dan membantu musuh. Mereka yang telah mati oleh kesengsaraan petir, bukankah mereka hanya membantu Raja Beruang gila ini dengan kesengsaraan surgawinya? Jadi, meskipun kecepatan Big Bear sedikit lebih lambat sekarang, musuh-musuh di sekitarnya hanya menatap dia dan segera melarikan diri ke segala arah. Ancaman dari musuh telah hilang, tetapi bahaya dari kesengsaraan petir telah mencapai saat yang paling intens ketika awan kesengsaraan menurunkan 81 baut petir pada saat yang sama. Pada saat ini, beruang besar yang masih belum bisa menerima apa yang terjadi, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, mencari tempat di mana tentara ras melarikan diri yang aneh melarikan diri, ketika sambaran petir yang gemuk meledak tepat di atas kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa hebat hampir menyebabkan Raja Beruang ganas jatuh langsung ke pantatnya. Big Bear langsung geram. Kamu tidak bisa mengalahkan ayah ini dalam pertarungan yang tepat, jadi kamu menggunakan serangan diam-diam. Ayah ini hanya melambat untuk beristirahat dan kamu memperlakukan ayah ini sebagai kucing yang sakit. Big Bear meraung dengan amarah dan mengangkat pedangnya yang besar sekali lagi, mengutuk dengan marah ketika ia menyerbu ke tempat di mana ras aneh adalah yang paling banyak berkumpul. Di belakangnya, awan gemuruh bergemuruh dengan marah, mengikutinya. Melihat bencana berjalan ini datang ke arah mereka sekali lagi dengan badai petir di belakangnya, tentara ras aneh hampir membasahi celana mereka dengan ketakutan. Jika orang ini masih kucing yang sakit, bahkan makhluk paling menakutkan di dunia ini harus mengubah nama mereka menjadi kucing yang sakit. Kita adalah orang-orang yang mengobarkan perang untuk seumur hidup kita, tetapi kita belum pernah melihat orang yang bertarung seperti ini ya. Hanya dengan kekuatan satu orang, bahkan jika kamu seorang suci, kita tidak akan takut. Bagaimanapun, kita memiliki begitu banyak orang. Bahkan jika kita hanya menggunakan makanan meriam untuk menggigitmu, itu masih cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Namun, kesengsaraan kilat di sekitar orang ini bukanlah hal yang lucu ah. Maka, menderu dengan keras, Raja Beruang menempuh 200 sang lainnya dalam sekejap mata. Di belakangnya, ada jalan besar tanah hangus, dan kesengsaraan surgawi yang menakutkan jatuh seperti peluru kendali. Itu adalah area yang sangat luas, tetapi sebenarnya tidak ada satupun batu yang lebih besar dari kepalan di jalan itu.
Saat ini adalah ledakan terakhir kesengsaraan surgawi dan juga saat ketika kekuatannya adalah yang terbesar, dan wilayah cakupannya adalah yang terluas. Ini adalah saat ketika kekuatan membunuh kesengsaraan surgawi adalah yang paling menakutkan. Ratusan petir putih seukuran lubang air hujan turun dari langit, dan langit tampak seperti terbakar saat dinyalakan. 1000 zang, serangan besar-besaran yang benar-benar tanpa pertimbangan. Mungkin keberuntungan tidak akan mengikuti seseorang selamanya. Secara kebetulan atau tidak, Bear King telah jatuh ke dalam situasi yang hampir tak terhindarkan kali ini. Ledakan keras terdengar dari langit, suara gemuruh yang sangat kuat. Puluhan ribu orang di tanah melompat bersama, kaki mereka meninggalkan 3 chi dari tanah. Dalam kisaran 100 zang, semua kehidupan, baik teman atau musuh, semuanya berubah menjadi abu. Aroma daging barbecue yang kuat menyebar hingga lebih dari 30 li. Big Bear mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, tepat ketika sambaran petir menyambarnya. Tubuhnya menegang sejenak, dan dia meraung lagi ketika garis darah menyembur dari mulutnya. Saat darah segar menyembur keluar, tubuh perkasa Raja Beruang tiba-tiba runtuh. Tepat di pusat. Saudara keempat, Eagle King menjerit dan merentangkan sayapnya, melaju ke depan dengan kecepatan yang mirip dengan kilat menuju Big Bear. Membunuh. Tidak jauh dari posisi Big Bear, 6 Frenzy Blade Enduring Earths telah menemukan perubahan ini dan langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Tanpa menunggu kesengsaraan surgawi selesai, mereka mengangkat pedang mereka dan menyerbu ke Big Bear. Para ahli tingkat mereka secara alami mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan Raja Beruang ini bangun. Jika dia bangun, beruang hitam ini akan menjadi eksistensi Saint Venerable sejati. Pada saat itu, mereka semua akan hancur. Mengambil keuntungan dari waktu ketika dia belum pulih dari serangan kilat itu, mereka mendekat untuk membunuh. Lampu sabar menyala. Untuk Frenzy Blade Enduring Earths ini, jarak 100 zang bisa dilintasi dalam sekejap mata saja. Pada saat yang hampir bersamaan, 6 pedang putih salju memotong-motong ke arah tubuh beruang besar. Semua orang di sekitarnya memandang dengan penuh kegembiraan dan antisipasi di mata mereka. Dalam waktu singkat 1 jam ini, Raja Beruang ini telah membunuh lebih dari 150 Frenzy Blade Enduring Earths dan hampir 10.000 tentara ras aneh. Membunuhnya seperti ini sudah sangat mudah baginya. Saudara keempat, Elang Raja terbang ke depan dengan wajahnya berlinang air mata. Matanya tegas, dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan seperti sambaran petir. Di saat-saat terakhir sebelum ke-6 Frenzy Blade Enduring Earths memasukkan pedang mereka ke dalam tubuhnya, tubuh Eagle King berubah menjadi bayangan hitam ketika ia melemparkan dirinya ke tubuh Big Bear. Tidak ada keraguan sedikitpun. Pu-pu-pu, 6 pedang diiris ke tubuh Raja Elang pada saat yang sama. Dalam sekejap, darah segar terbang tinggi ke udara, dan bulu seperti besi tersebar di mana-mana. 6 pedang, ekuivalensi 6 Kaisar Sein yang menyerang bersama, semua mendarat di area kritis. Tubuh Eagle King hampir dipotong menjadi 6 bagian. Untungnya, tubuhnya besar, dan 4 dari 6 pedang telah terjebak di sayap logamnya. Namun, 2 pedang lainnya masih jatuh ke dalam tubuhnya. Raja Elang memekik kesakitan, dan kemudian melompat. Sayap logamnya pecah menjadi banyak bagian, dan tubuhnya telah ditusuk oleh pedang. Darah menyembur dari 4 lubang besar di tubuhnya. Luka seperti ini tidak diragukan lagi merupakan luka yang mematikan. Dan terlebih lagi, Eagle King sudah mengkonsumsi pil Heaven Reversal belum lama ini. Saat ini, bahkan jika Jun Moxie tiba secara pribadi, atau jika Tuan Muda ke-19 Nether ke-14 secara pribadi mengirimkan Xuan Qi yang paling murni kepadanya sambil memasoknya dengan ramuan roh yang paling berharga, itu masih tidak akan cukup untuk menyelamatkan hidup Eagle King. Tapi dia masih berhasil melompat kembali. Dan matanya membawa tekad yang sangat tegas. Menggunakan tubuhnya yang sangat tangguh, untuk memblokir gelombang demi gelombang serangan mematikan untuk saudaranya yang terbaring di tanah. Kakak keempat, cepat bangun Elang Raja terdengar seperti dia menangis dan berdoa ketika air mata darah mengalir di wajahnya. Sayap logamnya telah rusak di banyak bagian sejak lama dan sekarang tergantung lemas di sisinya, tetapi ketika dia melihat seseorang menyelinap menyerang Big Bear, dia masih berhasil mengangkat sayapnya dan menggunakannya sebagai senjata tersembunyi, dia membuangnya. 7 balapan aneh Endurer tingkat 9 langsung ditangkap oleh sayap yang patah. Menjerit celaka, mereka jatuh tepat di depan Big Bear. Adapun pedang di tangan mereka hanya beberapa milimeter dari menusuk ke tubuh Big Bear. Mereka menyapu kulit Big Bear, menusuk dalam-dalam ke tanah, bilahnya bersinar terang. Kakak keempat bangun Elang Raja berteriak dengan serak saat dia bertarung dengan sekuat tenaga untuk menghentikan serangan dari ke-6 Frenzy Blade Enduring Earths. Bloodlight menghujani tubuhnya terus-menerus, membawa serta darah dan daging. Saudara keempat, bangun dengan cepat, Eagle King sudah hampir tidak dapat berbicara sekarang. Tenggorokannya dipenuhi dengan darah segar dan jika dia sedikit rileks dan meludahkan darah ini, dia akan segera pingsan. Dia tidak lagi berani memuntahkan seteguk darah ini. Dia belum bisa mati. Saat ini, saudaranya masih berbaring di belakangnya. Tapi di dalam hatinya, dia masih memanggil dengan liar. Saudara keempat,
Bangun adikmu, tidak bisa bertahan lebih lama. Peledakan diri, aku tidak berani melakukan itu Aku bahkan tidak bisa meledakkan diri karena saudara keempat ada di belakang aku. Setelah aku meledak sendiri, aku tidak akan bisa melakukan hal lain. Siapa yang akan melindungi saudara keempat aku jika aku melakukan itu? Pedang lain mendarat tanpa ampun di bahu Raja Wali. Memekik menyakitkan, dia meraung dengan suara serak dan mengulurkan lehernya. Dia memasukkan paruhnya yang tajam ke dalam dada monster yang telah mencincangnya, langsung menembus kedua tubuh mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menarik paruh itu, dan mengabaikan 3 irisan lagi yang dia terima di punggungnya. Dia berbalik dan mematuk dengan kejam pada Frenzy Blade Enduring Earth lain. Lengannya patah, dan sayapnya patah juga. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode serangan paling primitif ini. Tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti gunung purba, menggunakan tubuhnya untuk menjaga Big Bear. Tidak ada yang bisa menyerang saudara lelakiku yang tertidur lelap. Sejujurnya, Raja Wali bukan satu-satunya yang menjadi gila. 5 Frenzy Blade Enduring Earth yang tersisa juga benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Mereka seperti 5 kaisar Sein tingkat ketiga yang bergandengan tangan, tetapi mereka bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan Eagle King yang jelas-jelas terluka parah yang seharusnya sudah mati lebih dari 10.000 kali sekarang. Namun untuk beberapa alasan, yang terakhir masih belum mati. Pedang jatuh seperti hujan, dan Raja Wali bergetar hebat di bawah serangan yang intens, bertahan dan melakukan serangan balik. Tubuhnya sudah berhenti merasakan rasa sakit sejak lama, dan matanya buram dan kabur. Mata tajam yang bisa melihat dengan jelas untuk ratusan li di masa lalu tidak lagi mampu melihat bahkan sosok lawannya jelas sekarang. Namun di dalam hatinya, dia masih berteriak dengan marah, BROTHER keempat. Kakak keempat cepat bangun keempat BROTHER Pupu. Akhirnya, 5 pedang panjang menusuk, masuk ke semua tempat vital Raja Lang. 2 pedang ditusuk ke kepalanya, terus menembus kepalanya. 2 di dada, menusuk ke dalam hatinya. Dan 1 berada di dantiannya, menembus bagian depan dan keluar melalui punggungnya. Seluruh tubuh Raja Lang bergetar. Dan seperti patung, dia membeku tak bergerak. Dari keadaan yang sangat aktif, tubuhnya tiba-tiba terdiam. Matanya, yang dulu bersinar keemasan, berguling saat dia melihat 2 bila di kepalanya, dan bila seputih salju di hatinya. Putus asa, Raja Lang tiba-tiba mulai menangis. 2 aliran air mata, bersama dengan darah yang telah ditekan di tenggorokannya selama ini, mengalir keluar. Raja Lang menangis, dari keputusasaan tanpa akhir situasi. Dia tidak takut mati, dan dia tidak menangis untuk dirinya sendiri. Alasan dia menangis sekarang adalah karena luka yang dia derita saat ini akan bisa membuatnya mati 10 kali lipat. Bahkan puluhan kali. Kematian bukan hal yang menakutkan, dan tidak layak menangisi. Tetapi dia menangis sekarang, karena tidak ada yang tersisa untuk melindungi saudaranya. Alasan dia berjuang sangat mati-matian sekarang adalah untuk menjaga sedikit harapan terakhir untuk saudaranya. Jika aku pergi sekarang, siapa yang akan melindungi kamu? Kakak keempat aku. Dengan sisa energinya, dia meraung dengan suara serak. Aku tidak bisa mati. Aku masih tidak bisa mati. Apa yang akan dilakukan saudara keempat jika aku mati? Saudara keempat bergegas dan bangun, berhenti bermain. Cepat dan bangun, aku tidak bisa bertahan lagi. Petik 2. Raja Lang bisa merasakan kesadarannya kabur, dan bahkan pidatonya telah menjadi bergumam, dan dia hanya berhasil membentuk kata-kata dengan meregangkan tenggorokannya sejauh itu. Pada saat itu, dia bahkan berharap Big Bear tidak benar-benar tertidur, tetapi hanya bermain dengannya. Kelima bila ditarik keluar dari tubuh Eagle King, dengan membawa semburan darah panas maskulin. Raja Lang bergetar berat, tetapi masih tidak jatuh. Kedua matanya masih membawa amarah yang tak terbatas dan kebencian dan kengganan yang tak ada habisnya saat dia menatap ke depan, tanpa bergerak. Pada saat itu, masih ada semacam aura raja yang lahir dari pembantaian. Meskipun sayapnya yang kuat sudah tidak ada lagi. Meski tubuhnya dipenuhi luka, meskipun semua tulangnya sudah sebagian besar patah. Dia masih mempertahankan postur berdiri dan sikap bertarung. Di mata siapapun, dia masih Raja Wali yang luar biasa yang melambung di atas medan perang. Raja Langit, tuan pertempuran udara yang tiada taranya. Meski begitu, dia berdiri di tanah sekarang. YINNNN. Tubuh Raja Lang bergetar ketika dia berteriak dan mengambil 1 langkah ke depan. Matanya terpaku pada 5 musuh. Membunuh dan tanpa ampun. Ini adalah kobaran api terakhir dalam hidupnya dan juga peringatan terakhirnya. Seolah-olah dia sedang memperingatkan musuh di depannya, kamu tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa, melukai saudaraku. Pada saat itu, kelima Frenzy Blade Enduring Earth merasakan rasa takut dan alarm yang mendalam dari jiwa mereka. Kelima ahli, mundur selangkah. Yin. Raja Lang mengambil langkah maju dengan tegas. Matanya masih kejam dan keinginan untuk bertarung jelas. Semua aura pembunuh di tubuhnya masih mengalir. 5 ahli ras aneh mengambil 1 langkah mundur bersama-sama. Tubuh salah satu dari mereka bahkan mulai bergetar.
Untuk dapat mencapai tingkat Frenzy Blade Enduring Earths, mereka telah mengalami puluhan ribu perang sejak lama. Tapi mereka belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Seekor Swan Beast seperti ini sebelumnya. Dihadapkan dengan keyakinan yang begitu kuat, mereka sebenarnya tidak berani mengambil satu langkah ke depan dan menghadapi niat membunuh Raja Elang. Pertempuran tanpa batas yang tidak akan berkurang bahkan dalam menghadapi kematian, semua untuk melindungi saudara. Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya perlu mengambil satu langkah ke depan, hanya perlu mendorong dengan satu jari, dan Raja-Raja Wali ini sebelum mereka akan jatuh, tidak pernah berdiri lagi. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak satu pun dari 5 ahli ini berani bergerak bahkan setengah langkah ke depan. Yin, darah mengalir seperti air mancur dari mulut Raja Elang, membasahi bumi di bawah kakinya. Setelah memuntahkan darah, Eagle King mengambil satu langkah lagi ke depan, langkah ketiga. Tetapi ketika dia mengangkat kakinya, kaki itu berhenti di udara, membeku di sana. Seolah-olah dia berubah menjadi patung abadi. Kaki Raja Elang melayang di udara, membeku di sana. Seolah-olah dia berubah menjadi patung abadi. Hanya kepalanya yang berkedut, berusaha untuk perlahan-lahan berbalik dan memandang dengan enggan pada kakak keempatnya yang sedang berbaring diam di tanah. Keputusasaan dan kekhawatiran tak berujung yang terpancar di matanya. Kakak keempat, cepat bangun, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ah! Eagle King memohon dengan putus asa. Suaranya begitu lembut sehingga bahkan dia tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terdiam. Tidak ada lagi gerakan darinya. Tapi matanya masih berkedip-kedip dengan kekhawatiran dan ketidakberdayaan itu. Saudara keempat, aku tidak bisa melindungimu lagi. Mata Eagle King dipenuhi dengan rasa sakit, penyesalan, dan kecemasan. Raja beruang berbaring diam di sana, tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia terlalu lelah. Tubuhnya benar-benar kelelahan dan tegang hingga batasnya. Ketika kesengsaraan kesusahan besar melanda, hampir saja tulang itu tersentak keluar dari tubuhnya. Dalam keheningan, jiwanya melayang dengan tenang. Tampaknya ada sesuatu yang dia lupa, tidak dapat pahami dengan baik. Saat ini, dia hanya ingin tidur nyenyak. Dia tidak ingin memikirkan apapun dan hanya tidur. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya mendengar suara hati yang menyerukan memanggilnya dari tempat yang jauh, saudara keempat. Bangun! Suara ini terdengar seperti Ninbroter, Eagle King. Tiba-tiba, hati Bear King bergetar. Big Bear berusaha membuka matanya, tapi apapun itu tidak akan terbuka. Dia terus meregangkan kelopak matanya, tetapi sekarang terasa berat seperti gunung. Abang aku. Saudaraku memanggilku. Big Bear terus berusaha, tetapi tampaknya tidak berguna. Seluruh tubuhnya terasa seperti kapas. Kakak keempat, bangunlah, bangunlah. Aku tidak tahan lagi, itu suara Raja Elang lagi. Jiwa Big Bear meraung dan berjuang bahkan lebih cemas. Ninbroter, Little Nin, apa yang kamu temui? Kakak ke-9, kakak keempat akan datang. Kakak keempat datang padamu. Tepat pada saat itu, gambar Raja Elang secara ajaib muncul di lautan kesadaran Big Bear. Big Bear tampaknya akhirnya berhasil membuka matanya, dan ketika dia melihat saudara lelaki yang berlumuran darah di depannya, dia merasakan sakit tajam yang tiba-tiba di hatinya, seolah-olah 5 jeroan dan 6 isi perutnya dihancurkan bersama-sama. Raja Elang di benaknya sedang menatapnya, berusaha membuka mulut saat dia menangis, saudara keempat. Bangun, ah. Setelah itu, sosok Eagle King tiba-tiba menghilang. Bahkan lebih tiba-tiba daripada ketika itu baru saja muncul. Big Bear meraung ke langit dan tiba-tiba melompat dari tanah. Dia akhirnya bangun. Di tengah darah yang merendam medan perang dan setelah melewati kesengsaraan petir yang mengerikan, Raja Beruang sebenarnya terbangun dengan cara yang ajaib. Tapi begitu dia membuka matanya tetap terbuka lebar, seolah kelopak matanya akan terkoyak. Kemarahan yang tak terlukiskan menyembur seperti deras ke dalam hatinya. Di depannya ada sepetak kegelapan, dan tubuh lurus dan kokoh menghalangi diam-diam di depannya. Tanpa akhir, merah, darah kental menetes dari tubuhnya, mengalir ke tubuh Big Bear. Raungan darinya ketika dia bangun menyebabkan para ras-ras aneh di sekitarnya gemetar ketakutan. Namun, orang ini menghalangi sebelum dia. Mengapa dia tidak bergerak? Kenapa dia tidak pindah? Kenapa dia tidak berbalik untuk melihatku? Dan mengapa punggung ini terasa sangat akrab? Tapi saudaranya tidak memiliki punggung seperti itu ah. Apakah Little Nin? Ini agak akrab, tetapi punggung ini tidak memiliki sayap lebar Little Nin ah. Tidak ada sayap, tidak ada sayap. Pikiran yang menakutkan muncul di benaknya, dan Big Bear tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Rasa sakit yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi hatinya. Berdiri dengan goyah, dia mengambil satu langkah dan memandangi wajah sosok ini. Dalam sekejap, dia merasakan buram di depan matanya, seolah-olah palu besar yang tak terhitung telah menabrak kepalanya dalam sekejap. Memalu tubuh, tulang, hati, dan jiwanya berkeping-keping. Saudara ke-9, Little Nin hahaha.
Big Bear tidak berani mempercayai pemandangan di depan matanya saat dia menggosok matanya dan meraung dengan cara yang gila. Orang di depannya ini benar-benar adalah saudara ke-9, Raja Langit, Raja Elang. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Tubuh Raja Elang yang hancur masih membeku dalam posisi yang sama, matanya menyala tajam, menatap ke depan seolah-olah dia akan meledak dengan serangan mematikan kapan saja, untuk melindungi saudaranya. Little Nin, Big Bear mengulurkan tangannya yang gemetar seolah ingin memeluk saudara di depannya, tubuh yang sudah berangsur-angsur menjadi dingin. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani melakukan itu, seakan takut dia akan mengganggu sisa kakaknya. Saudara, elang kecil, Big Bear meraung dengan amarah dan kesedihan, hanya merasa seolah-olah hatinya telah dicabik-cabik. Big Bear berusia 20 tahun lebih tua dari Eagle King. Dia masih ingat bahwa ketika saudara ke-9-nya lahir, dia masih anak beruang kecil, berjongkok di depan sarang dan memandangi telur elang putih susu, mendengarkan suara mematuk kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, kulit telurnya pecah, dan paruh kecil yang tajam keluar dari dalam. Setelah itu, seekor cewek elang bayi emas kecil yang basah dan berlendir merangkak keluar, menjulurkan lehernya dan memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pandangan pertama Ninbroternya di dunia ini. Saudaranya, saudara seumur hidup. Cewek elang kecil perlahan-lahan tumbuh, akhirnya belajar terbang, dan maju dalam kultivasi. Akhirnya, seperti dirinya sendiri, ia tumbuh ke tingkat Swan Beast tingkat ke-9, kemudian ke puncak tingkat ke-9, mendapatkan kemampuan untuk mengubah. Betapa panjang dan tak terlupakan periode waktu itu. Di antara semua bersaudara, dia selalu menjadi yang paling dekat dengan Tiger King, karena keduanya memiliki karakter kasar dan langsung yang sama. Adapun saudara ke-9, mereka praktis telah bertengkar sepanjang waktu bahkan sebelum mereka mendapatkan kemampuan untuk berubah, berdebat selama beberapa ratus tahun, hampir setengah hidup mereka. Bahkan sampai hari ini, belum lama ini, mereka masih berdebat. Pikiran Big Bear berulang-ulang di benaknya seperti gelombang. Dia masih ingat bahwa dalam perjalanan ke sini, dia duduk di belakang Raja-Raja Wali, dan kedua hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Bear King, elang kecil yang bau, mengapa kamu terbang begitu lambat? Kapan kita akan mencapai Pillar of Heaven's Mountains seperti ini? Eagle King, mengapa kamu tidak datang dan melakukan penerbangan itu? lepaskan aku. Jika aku terbang sendirian, aku akan bisa pergi dengan kecepatan 2 kali lipat. Berat kamu bersama dengan pisau bodoh milikmu itu lebih dari 2000 jin berat. Seekor beruang kikuk bodoh memang masih beruang kikuk bodoh. Raja beruang, bagaimana kalau aku melempar gagang ini, dan hanya membawa pedang? Eagle King, omong kosong. Pedang itu pasti akan menjadi senjata pamungkas kita jika kita berhasil membawanya ke medan perang. Kata-kata bodoh macam apa yang kamu ucapkan tepat sebelum dimulainya pertempuran terakhir. Setelah bertahun-tahun, otak kamu belum membaik sama sekali. Bear King, ayah ini adalah kakak laki-laki keempat kamu. Kamu telah memarahi aku seumur hidup. Apakah kamu belum puas? Eagle King, puaskan kepalamu. Berpikir di sini, mata Big Bear berlinangan air mata, elang kecil Betapa aku berharap agar kakak keempat kamu masih bisa dimarahi oleh kamu sekali lagi. Dengan pikirannya yang kacau, dia sepertinya kembali ke saat itu ketika dia naik di atas punggung Raja-Raja Wali, mendengar suara hikmat dari mulut adik laki-lakinya. Saudara keempat, pertempuran ini menyangkut hidup atau mati semua orang, kamu tidak boleh terburu-buru. Tidak peduli bagaimana kamu tidak bisa menahan emosimu, kamu tetap harus mengendalikan dirimu sendiri. Petik 2. Big Bear tertawa terbahak-bahak, Nin Little, kakak keempat kamu mengerti. Namun, kamu juga harus menjaga diri sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika Raja Beruang ini harus mati, aku masih akan memastikan bahwa kamu kembali ke Tianfa dengan aman. Petik 2. Omong kosong. Raja Elang sebenarnya menjadi marah. Siapa yang memintamu untuk mati? Berhentilah berbicara hal-hal sial seperti itu di saat seperti ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Raja Elang terdiam beberapa saat sebelum mengatakan sesuatu dengan suara lembut. Pada saat itu, angin berhembus deras di telinganya, dan Big Bear melihat sekeliling langit, dan tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Sekarang dia berpikir kembali ke sana, sepertinya bisa merasakan awan lewat di bawahnya lagi, dan kalimat yang dia tidak dengar jelas tiba-tiba terdengar sekeras guntur di telinganya. Kakak keempat, bahkan jika aku harus membuang hidupku, aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Dan sekarang, Raja-Raja Wali memang menggunakan hidupnya, untuk membuat benar kata-kata itu. Siapapun yang menderita luka-luka pedih itu akan meninggal beberapa puluh kali, dan ratusan kali yang lalu. Tapi Raja Elang Tianfa yang sombong ini entah bagaimana mendapatkan kekuatan dari sumber yang tidak diketahui dan bertahan begitu lama sampai Raja Beruang terbangun. Tidak ada alasan lain, selain karena kakaknya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun melukai saudara aku di depan aku. Kakak beradik, kakak beradik, kakak beradik. Ini adalah persaudaraan. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu mati.
Aku lebih baik mati dulu, daripada melihat kamu menderita luka di depan aku. Ini adalah persaudaraan. Tiba-tiba Big Bear mengerti segalanya. Saudara ke-9, saudara ke-9. Kakak laki-laki inilah yang melibatkan kamu. Kakak laki-laki ini sudah memutuskan untuk melindungi kamu, tetapi pada akhirnya, Andalah yang menggunakan hidup kamu untuk melindungi aku. Jika kamu pergi seperti itu, kakak ini, bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri? Bagaimana aku bisa tahan ini? Ketika keduanya bersama, tidak peduli seberapa sering mereka bertengkar, Raja Beruang tidak pernah benar-benar marah. Dia tahu bahwa ini adalah hubungan yang dalam di antara mereka sebagai saudara. Raja-Raja Wali tidak pernah suka banyak bicara, dan dia sering diam. Tetapi baginya, dia selalu punya banyak hal untuk dimarahi, seolah membenci beruang idiot itu tidak memenuhi harapannya. Membuang banyak air liur dan usaha, jika itu bukan untuk saudara laki-laki, siapa yang akan mengatakan begitu banyak? Kadang-kadang, dia memang terlalu keras kepala dan terlalu bodoh. Raja-Raja Wali selalu khawatir bahwa dia akan menderita karenanya. Dan tidak peduli apa masalahnya, Raja-Raja Wali akan selalu memberinya omelan yang baik terlebih dahulu, sebelum menyerbu di depannya. Apapun yang terjadi. Tidak peduli apa masalahnya, atau siapa yang benar atau salah. Hari ini, masih Old Nin, elang kecil, yang telah berdiri di depannya untuk melindunginya, mengeringkan tetes terakhir darahnya sambil berdiri di depannya. Meskipun dia meninggal, tubuhnya masih berdiri di sana melindungi aku. Masih tidak bisa berhenti mengkhawatirkan aku. Big Bear meraih substansi merah gelap dan lengket di depan dadanya, dan matanya mencerminkan kemerahan yang menakutkan. Ini adalah darah adik ke-9-nya yang kecil. Darah saudara ke-9-nya. Tiba-tiba, mata Big Bear berubah sangat ganas. Darah saudara ke-9 tidak bisa disia-siakan tanpa alasan. Saudara ke-9, saudara ke-9 kakak lelaki ini, telah mengecewakan kamu. Seandainya aku bisa bangun sebentar lagi. Jika itu hanya sesaat lebih cepat. Ada lubang dan luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh Raja-Raja Wali, dan bahkan sayap besar yang paling dibanggakannya telah hilang. Di sekelilingnya, ada bulu logam yang tak terhitung jumlahnya, dengan yang terjauh berjarak beberapa puluh sang. Big Bear tiba-tiba merasakan dadanya mengerut saat dia berjuang untuk bernapas. Untuk melindungi aku, apa yang dialami saudara ke-9? Cedera berat semacam itu bahkan lebih kejam daripada kematian dengan membuat tubuh seseorang terkoyak. Saudara ke-9, Bear King akhirnya berteriak dengan sedih. Dengan bagian terdalam dan paling menyakitkan di hatinya, dia mengucapkan dua kata itu. Tubuh Raja Elang masih berdiri membeku dalam waktu, matanya masih menyala-nyala, seolah-olah dia memperingatkan semua orang tentang sesuatu. Big Bear tersedak dan mencengkeram dadanya dan tiba-tiba berbalik, menatap dengan kejam pada 5 bumi bertahan pisau frenzy yang tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, matanya berubah sangat dingin dan menakutkan. Vena hijau yang keras di pelipisnya juga berkedut karena marah. Langkah demi langkah, dia berjalan maju. Dia seperti gunung yang luas, bergerak perlahan, namun lembut. Karena dia takut jika dia melangkah terlalu berat, dia akhirnya akan mengganggu saudara ke-9-nya yang tertidur lelap. Saudara ke-9 sudah bekerja keras seumur hidup dan melindungi aku seumur hidupnya. Sekarang, setidaknya aku harus membiarkannya tidur nyenyak. Tidak seorang pun akan diizinkan mengganggunya lagi. Benar-benar tidak. Kalian semua, yang melukai saudara ke-9ku. Suara Big Bear dalam dan berat, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ia sakit, saudara ke-9 tidak mati, dan dia, tidak akan mati juga. Big Bear berpikir dalam hatinya. Jika ada yang berani menyebut saudara ke-9 aku mati, ayah ini akan memisahkannya dari anggota badan ke anggota tubuh lainnya. Tidak peduli siapa itu. 5 Frenzy Blade Enduring Earths tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Tekanan berat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, meremukkan hati mereka. Perasaan seperti itu seolah-olah binatang raksasa purba tiba-tiba menatap mereka. Dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melarikan diri sama sekali, dan hanya bisa berdiri di sana dan dibantai. Hidup mereka tidak lagi di tangan mereka. Jadi bagaimana kalau ini kita? Salah satu Frenzy Blade Enduring Earths ingin mengatakannya dengan tawa mengejek, tapi suaranya keluar dengan suara serak sebagai gantinya. Kami musuh di medan perang, mungkinkah itu? Mungkinkah leluhur King kalian, mereka yang melukai saudaraku, harus mati? Mati. Big Bear meraung dan tiba-tiba berputar, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terlukiskan saat dia menangkap ahli ras aneh ini di tangannya. Kemudian, dengan pukulan keras, tinjunya menghantam dantian yang terakhir. Dengan suara keras, tinju masuk melalui tubuh sisi pria dan keluar melalui tubuh sisi wanita, membawa serta kekacauan organ internal. Hancurkan dulu dantian, singkirkan kemungkinan terbentuknya benih roh. Dantian hancur, dan budidaya Suan hilang. Namun, orang itu masih belum mati. Ingin mati begitu saja, tidak sesederhana itu. Karena sekarat dengan mudah adalah masalah yang terlalu mewah. Seseorang yang melukai saudara lelaki aku ingin mati dengan bersih.
Di mana ada hal yang begitu baik di dunia? Hati Raja Beruang dipenuhi amarah dan kehancuran. Elang kecil, kakak kesembilan aku. Aku akan memastikan untuk mengubur semua ras aneh-aneh di sini bersamamu. Big Bear bersumpah dalam hatinya. Saat ini, Raja Beruang hanya memiliki satu keinginan di dalam hatinya. Untuk membela adiknya, untuk membalas dendam. Itu saja. Tubuh Big Bear yang abnormal melintas dengan cara yang aneh lagi, dan Frenzy Blade Enduring Earth lainnya tertangkap di tangannya. Frenzy Blade Enduring Earth ini langsung menggunakan kedua bilahnya, meretas dengan liar ke arah tubuh Big Bear. Namun, dia sepertinya tidak menyadarinya. Pupu, kedua pedang itu mendarat di tubuh Big Bear, memotong sekitar 3 inci ke kulitnya. Tapi itu dia, itu tidak bisa lebih dalam lagi. Setelah bertahan dalam baptisan kesengsaraan petir, Big Bear sudah menjadi ahli Saint Venerable sejati. Saat ini, perbedaan kekuatan antara dia dan ras aneh Saint Emperor tingkat ketiga ini terlalu lebar, mencapai tingkat yang tak terhitung. Itu sudah hasil yang sangat mengesankan bahwa pedang berhasil memotong Big Bear begitu dalam. Tetapi pada saat yang sama, telapak tangan Big Bear juga telah ditusukkan dengan kejam ke tubuh siam orang ini, juga menghancurkan dantian mereka. Kemudian, otot-ototnya melotot dengan liar, dia merenggut jantan dan badannya dengan tulang belakang, menyebabkan retakan keras untuk keluar, sebelum melemparkannya ke tanah. Ditumpuk bersama dengan pakar ras aneh lainnya dari sebelumnya. Setelah itu, dia memutar mata merah darahnya yang besar ke arah 3 ras aneh lainnya Frenzy Blade Enduring Earth. Matanya dipenuhi dengan desakan balas dendam. 3 lainnya sudah sangat ketakutan sehingga jiwa mereka telah terbang jauh sebelumnya. Dengan suara berdesis, mereka langsung berbalik untuk melarikan diri. Tetapi untuk Raja Beruang saat ini, kecepatan mereka terlalu lambat. Menderu amarah, tubuhnya melintas 5 kali, dan tubuh Big Bear tiba-tiba memiliki 6 bekas luka pedang lagi. Namun, 3 ahli ras aneh juga telah ditangkap olehnya, dengan paksa menghancurkan dantian mereka seperti sebelumnya, dia melemparkan mereka bersama dengan 2 sebelumnya. 5 Frenzy Blade Enduring Earth yang sebelumnya mengesankan kini telah berubah menjadi sekelompok lumpuh total, tidak dapat mencari kehidupan atau berdoa untuk kematian. Setelah menangkap semua pelakunya, Big Bear meluruskan tubuhnya dan berbalik perlahan. Matanya dipenuhi rasa sakit, dia memandang saudaranya. Dia tidak berani memalingkan kepalanya dan tidak tahan untuk memalingkan kepalanya. Maka, dia mencoba yang terbaik untuk berubah selambat mungkin. Dia bahkan agak berharap bahwa situasi saat ini adalah Raja-Raja Wali mempermainkannya. Dia berpikir bahwa jika dia berbalik lebih lambat, Raja-Raja Wali akan tiba-tiba tersenyum dan melompat ke atasnya, menamparnya dengan sayap dan memanggilnya beruang bodoh. Jika itu benar-benar terjadi, dia merasa bahwa dia pasti akan pingsan karena kebahagiaan. Akan baik-baik saja bahkan jika dia mati karena sukacita. Saudara ke-9, selama kamu bangun, kakak lelaki ini bersedia membiarkan kamu memarahi aku seumur hidup. Saudara ke-4 ini rela mati menggantikan kamu. Aku lebih baik mati di tempat kamu. Jutaan kali. Selama kamu bangun. Tolong bangun. Raja Beruang tidak tahu bahwa itu adalah pikiran yang persis sama dengan yang dimiliki Raja Elang beberapa saat yang lalu. Saudara ke-4, selama kamu bisa bangun, aku rela mati untukmu. Jutaan kali. Tapi tidak peduli seberapa lambat dia berbalik, akhirnya akan berakhir. Ketika sosok Raja-Raja Wali perlahan-lahan meninggalkan penglihatannya, Big Bear merasakan sensasi menyengat di hidungnya, dan dia tiba-tiba menangis keras-keras dengan kesedihan. Dia menangis begitu pahit sehingga dia berjongkok dan mencengkeram kepalanya erat-erat sambil mengetuk kepalanya dengan tinjunya yang besar terus-menerus. Dasar idiot bodoh, mengapa kamu harus pingsan pada saat seperti ini? Mengapa kamu tidak bisa bertahan lebih lama? Kamu benar-benar layak mati. Kaulah yang benar-benar pantas mati. Aku beruang idiot paling bodoh di dunia, ah. Big Bear melolong dengan cara yang menggetarkan hati. Suara kasar dan jelek itu cukup membuat siapapun yang mendengarnya merasakan kesedihan mendalam di hati mereka. Pakaian robek di tubuh Raja Elang berkibar ringan di angin, sementara dia tetap berdiri di sana dengan dingin, tidak tergerak oleh peristiwa dunia. Adapun air mata saudaranya patah, dia juga tidak bereaksi sama sekali. Elang Tianfa, pada saat ini, telah sepenuhnya mati. Raja aku. Teriakan nyaring terdengar dari kejauhan, mengguncang seluruh langit. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Bulu baja yang tak terhitung jatuh dari langit, menutupi bumi. Sayap hitam besar terjalin, menghalangi matahari. Big Bear berbalik dan melihat ke atas, hanya untuk melihat kurang dari 800 prajurit suku Elang. Terlepas dari skala cedera mereka, mereka semua berubah kembali ke bentuk aslinya, dan melonjak di atas langit. Mata mereka dingin dan tenang seperti Raja-Raja Wali, galak dan penuh tekad. Apa yang kamu anak nakal Elang pikirkan lakukan? Apakah kamu mencoba untuk memberontak? Big Bear berdiri dan meraung. Turun ke sini untukku. Suaranya tiba-tiba pecah dan tersendat, cepatlah turun untuk ayah ini. Raja Beruang sudah menebak niat mereka. Dihadapkan pada perintah Raja Bis, elang-elang ini benar-benar tidak tergerak. Sebelum ini adalah hal yang mustahil.
Sepetak massa hitam bergerak perlahan melewati langit. Meskipun formasi mereka sudah berantakan, mereka masih bergerak dengan mantap menuju tempat di mana kekuatan utama dari ras aneh terbentuk. Mereka membawa beban dan tekanan seolah-olah sebuah gunung. Meskipun mereka bergerak sangat lambat, aura mereka dipenuhi dengan keyakinan. Jika raja sudah mati, kita akan dimakamkan di sampingnya. Klan Tianfa akan selamanya ditemani oleh saudara dan klannya kemanapun dia pergi. Tidak peduli apa, dia akan selalu menjadi Raja Langit. Dan kemanapun raja kita pergi, kita akan mengikuti. Melalui hidup dan mati. Ke-17 kecil, F***, berhenti main-main. Cepat dan turun ke sini untuk ayah ini. Sekarang juga, turun ke sini. Big Bear meraung dengan cemas, darah merembes keluar dari mulutnya. Klan hitam di bagian depan kawanan domba itu berbalik dan menatap ke arah Big Bear dengan diam-diam, sebelum mengunci matanya kembali pada tubuh rajanya. Menurunkan matanya sedikit, dia berkata dengan suara mantap, Bear King, tidak perlu bagimu untuk mengatakan lagi. Ini adalah masalah internal suku elang kita, raja sudah mati, dan dia mati sendiri. Dia membutuhkan tentaranya untuk menemaninya. Bahkan jika dia melintasi Yellow Springs, Raja Eagles masih akan membutuhkan tentaranya untuk melayaninya. Kebanggaan suku elang tidak akan membiarkan raja kita pergi sendirian. Kita harus pergi kepadanya segera. Entah itu 9 Nethers atau Yellow Springs, kita akan tetap berada di sisinya. Petik 2. Suaranya tenang, tanpa kesedihan, atau rasa sakit. Seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang sangat sepele dan umum. Tubuh tinggi Big Bear gemetar tak berdaya ketika dia menatap kawanan elang yang ditentukan. Pada saat itu, dia hanya merasakan sakit yang dalam di hatinya, dan rasa tidak berdaya. Itu semua karena dia. Jika bukan karena dia, saudara ke-9 tidak akan pernah datang ke tempat yang ditinggalkan Tuhan ini di mana dia tidak dapat kembali. Dan saudara-saudara suku elang ini tidak harus mati bersama raja mereka. Ini semua karena dia. Air mata panas jatuh dari mata Big Bear ketika dia melihat sekelompok besar elang di langit. Menderu amarah, dia tiba-tiba berlutut dengan suara keras dan melihat ke atas. Kakak beradik, saudaraku beruang tua ini memohon kepadamu di sini, aku mohon padamu semua. Kemarilah, turunlah. Petik 2. Di langit, elang Seventeen melihat ke bawah dan emosi berat berkedip di matanya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dengan keras. Beruang raja, kamu adalah raja binatang Tianfa. Kami binatang biasa tidak berani menerima kamu memohon kepada kami. Tapi sekarang, tolong maafkan kami karena menentang pesanan kamu. Raja kita sedang menunggu kita. Kita harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan raja kita pergi sendirian. Ada bahaya dan musuh lama di bawah Yellow Springs, dan gunung-gunung pedang, dan lautan api. Bagaimana kita bisa membiarkan raja kita berani melalui itu sendirian? Petik 2. Hal-hal yang brengsek. Masih ada begitu banyak ras aneh-aneh di sini. Dan perang untuk merebut surga setelah ini. Ada juga. Dalam hal apapun, kamu semua masih memiliki banyak tanggung jawab di pundak kamu. Kamu orang idiot. Kakak kamu. Aku memohon padamu semua. Aku memohon padamu. Kemari Aku akan membunuhmu bajingan. Saudaraku terkasih Turun Kata-kata Big Bear sudah tidak jelas, dan dia mengutuk dan memohon dengan pahit. Ini adalah Raja Binatang Tianfa. Raja beruang perkasa yang tidak pernah menjatuhkan air mata, atau menekuk lutut siapapun. Tapi saat ini, dia melanggar pengecualian dan masih gagal mempertahankan hati para pejuang pemberani dari suku elang. Raja ras mereka adalah eksistensi yang tak tergantikan di hati para pejuang ini. Maafkan aku. Perang untuk merebut surga tidak lagi memiliki arti bagi kita. Orang-orang di dunia juga tidak memiliki arti bagi kita. Kami datang ke sini hanya untuk kemuliaan Tianfa dan kehormatan binatang Xuan. Kami datang ke sini untuk mengikuti raja kami, untuk melakukan pertempuran besar dengannya. Selain itu, kami tidak punya niat lain. Sekarang, raja kita sudah pergi. Dan kita tentu harus pergi juga. Kehidupan orang-orang di dunia tidak sebanding dengan bahkan sehelai rambut pun di atas kepala raja kita. Mereka tidak layak. Petik 2. Kebanggaan dan kesombongan suku elang kita tidak tertandingi di bawah langit. Kami hanya bertarung untuk suku elang, dan kami hanya bertarung untuk Raja-Raja Wali. Kami akan membuat raja kami tetap bangga dan perkasa, bahkan di dunia bawah. Petik 2. Elang Seventeen berkata dengan tenang. Lord Bear King, dan kawan-kawan prajurit suku beruang kami. Semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Biarkan suku elang kita menampilkan sekali lagi cahaya tanah suci Tianfa sebagai penguasa langit. Petik 2. Raja kami, mohon tunggu kami datang. Petik 2. Setelah itu, Eagle Seventeen tidak mengatakan hal lain. Dia bahkan tidak melirik ke bawah lagi. Sebanyak 800 Swan Eagles, berteriak bersama dengan nada cerah, elang melengking mereka menembus kabut dan ke 9 langit. Setelah itu, mereka sekali lagi mengangkat kepala dan berteriak. Elang Seventeen yang memimpin, memiringkan tubuhnya dan mulai terbang ke atas. Posturnya bangga, dan pantang menyerah. 800 Swan Eagles mengikuti di belakangnya, terbang ke awan. Dalam waktu singkat, kelompok besar elang telah berubah menjadi titik hitam kecil di langit. Pada saat ini,
Eagle Seventeen tiba-tiba berhenti memanjat. Kemudian, dengan tangisan melengking yang memecah langit dan menyebarkan awan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia turun ke bawah. Rajaku, aku datang. Kamu pergi begitu cepat, tetapi mengapa kamu tidak membawa aku? Kami telah mengatakan sebelumnya, bahwa kami akan mengikuti kamu selamanya, dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. 9 cakrawala menumpahkan darah Eagles, langit terbakar meruntuhkan bumi jiwa Elang Suan. Ini adalah teknik besar terlarang dari suku Elang. Lebih dari 100 puncak tingkat ke-9 Swan Eagles diperlukan untuk membentuk teknik gabungan ini. Dan untuk menggunakannya berarti Elang berencana untuk binasa bersama musuh-musuh mereka. Kekuatan dari langkah ini sangat mengerikan, jauh melebihi peledakan diri Swan Beast yang normal. Itu juga satu-satunya cara bagi Raja Penjaga suku Elang untuk mengirim raja mereka sepanjang sejarah. Hanya Raja-Raja Wali yang paling dihormati yang akan menerima perlakuan luar biasa dari suku Raja Wali. Sebelum ini, hal seperti itu hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun terakhir. Dan itu lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Jangan, Big Bear meraung mati-matian, seluruh tubuhnya gemetar karena usaha itu. Pada saat ini, orang yang paling ingin mati adalah dia. Orang yang paling ingin menemani saudaranya di dunia bawah adalah dia juga. Namun, dia belum bisa mati. Misinya belum selesai, dan masih ada lebih dari 1000 klan suku Bear mengawasinya dari belakang. Big Bear percaya bahwa jika dia mati sekarang, 1000 pejuang beruang di belakangnya akan melakukan hal yang sama dengan Elang, mengikutinya. Perang untuk merebut surga, atau orang-orang di dunia sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Ini adalah bentuk kesetiaan yang paling unik dan ekstrim di klan. Dan hal seperti itu hanya akan terjadi pada Swan Beast. Keangkuhan, kebodohan, dan pengabaian atas hal lain. Dan karena ini, Big Bear tidak bisa mati. Setidaknya jangan sekarang. Bibirnya sudah berdarah hebat karena giginya yang terlalu keras menggigitnya. Darah dan air mata mengalir dari matanya, dan hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dia berlutut di lantai, mencengkeram tanah dengan tangannya saat tubuhnya bergetar. Panjang umur Raja, panjang umur Tianfa, petik 2. Mengikuti di belakang Eagle Seventeen, tubuh Swan Eagles yang tak terhitung berubah menjadi emas saat mereka turun bersamanya. Sikap mereka bangga dan anggun, mantap dan ditentukan. Meskipun raja mereka sudah tidak ada lagi, formasi mereka masih rapi dan sempurna. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mempermalukan raja mereka. Meskipun mereka akan mati, mereka tetap disiplin dan rapi. Sehingga ketika mereka melewati dunia lain, mereka akan segera bisa menunjukkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Untuk bertarung demi raja. Dengan 10 orang dalam satu kelompok, mereka masih mempertahankan formasi yang diajarkan raja kepada mereka. Area yang mereka serang sangat luas, tetapi masing-masing kelompok sedang menuju ke tempat di mana ras aneh berkumpul dalam jumlah terbesar. Menghadapi teknik pemboman seperti itu dari langit, tidak ada yang bisa menghindar sama sekali. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang kejam hingga ekstrim terus-menerus terdengar, jauh melampaui kekuatan peledakan diri sejauh ini. Metode serangan yang kejam seperti itu menyebabkan bahkan langit dan bumi bergetar dan bergetar. Di langit, masih ada sejumlah besar bayangan emas yang turun dari titik tertinggi, membawa keyakinan kesetiaan kepada raja mereka yang jatuh. Mereka terjun ke tengah-tengah barisan ras aneh, melepaskan serangan gaya kamikaze yang paling menakutkan dan brutal. Suku Elang menggunakan tampilan paling unik dan mempesona ini yang membakar hidup mereka, untuk melakukan pengiriman akhir untuk raja suku mereka yang paling dihormati. Dengan menggunakan kehidupan mereka, mereka menampilkan lagu yang akan beresonansi sepanjang hidup, melampaui dunia orang hidup dan mati. Kehidupan puluhan ribu penjajah ras aneh. Itu akan menjadi hadiah penguburan abadi bagi raja mereka di surga. Tubuh bangga Raja-Raja Wali tetap lurus dan tinggi, dingin dan tanpa ekspresi. Meskipun matanya sudah berubah lesu, mereka masih sangat tajam, seolah-olah mereka bisa melihat melalui kekosongan yang tak berujung, dan membuka jalan lebar untuk saudara-saudaranya. Surga yang mengguncang ledakan akhirnya berakhir. Area beberapa ribu zang di sekitar pusat ledakan benar-benar kosong, tanpa satupun makhluk hidup. Itu benar-benar kosong. Setidaknya lebih dari 50.000 penjajah ras aneh telah sepenuhnya berubah menjadi abu setelah ledakan hebat ini. 9 cakrawala pertumpahan darah, teriakan Eagles. Langit terbakar meruntuhkan bumi, Swan Elang jiwa. Kekuatan warisan teknik terlarang kuno seperti ini benar-benar menakutkan. 800 Swan Eagles, menggunakan darah dan daging mereka, telah menciptakan nada kesetiaan legendaris yang akan diingat untuk masa yang akan datang. Meskipun mereka harus mati, meskipun mereka memutuskan untuk meledakkan tubuh mereka, mereka masih takut melukai saudara beruang mereka, dan karenanya mereka memilih lokasi yang jauh. Dengan ledakan hebat itu, mereka secara paksa memisahkan medan perang menjadi 2. Hanya meninggalkan kepala dan ekor musuh, kedua ekstrim. Baik dalam hidup atau mati, satu-satunya yang mereka tidak bisa berhenti menunjukkan perhatian adalah saudara-saudara mereka. Saudara-saudara ini yang berasal dari tanah air yang sama, Tianfa.
Langit tiba-tiba dicat merah, berubah menjadi elang merah darah besar. Elang mengitari langit, memanjat lebih tinggi dan lebih tinggi, akhirnya menghilang ke awan. Pasukan besar ras aneh itu telah diterbangkan ke 10.000 menyedihkan setelah serangan yang mengerikan. Selain itu, mereka semua sudah kehilangan akal sehat karena ketakutan, dan moral mereka telah lenyap. Prajurit suku beruang yang tersisa pasti memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka. Pasukan yang keluar dengan momentum besar dan jumlah yang jauh lebih unggul sebagian besar telah berubah menjadi sepetak tanah hangus. Jadi, prajurit suku elang bisa pergi dengan pikiran yang sangat damai. Mereka bisa pergi untuk menemani raja mereka tanpa khawatir. Pembalasan untuk saudara-saudara suku elang kita. Pembalasan untuk saudara-saudara suku elang kita. Untuk semua saudara elang yang mengorbankan diri. Saudara, bunuh. Di kejauhan, para prajurit suku beruang sudah maju ke depan dengan marah, wajah mereka ternoda oleh air mata saat mereka dengan marah menerjang pasukan ras yang aneh. Pada titik ini, hasil dari pertempuran ini sudah menjadi pasti. Namun, mereka masih tidak akan melepaskan satu musuh pun. Semua prajurit Tianfa seperti binatang buas pada saat ini. 10.000 tentara ras aneh yang tersisa sudah takut sampai mereka melarikan diri ke segala arah, meskipun masih memiliki jumlah 10 kali lebih banyak daripada musuh mereka. Bagian depan sebagian besar prajurit langsung ditebang oleh para pejuang suku Bear yang hingar-bingar, sementara beberapa ribu di belakang lebih beruntung karena ada jurang lebar di tengah medan perang, berhasil melarikan diri kembali ke daratan ras aneh. Terlalu menakutkan, pertarungan itu benar-benar mimpi buruk. Prajurit Tianfa ini bahkan lebih menakutkan daripada desas-desus yang menggambarkan mereka, dan mereka lebih menakutkan daripada iblis dalam mimpi. Big Bear merangkak perlahan dan menatap tubuh Raja-Raja Wali yang tenang. Saat dia melihat saudara dekatnya yang dia bagikan hampir sepanjang hidupnya, hatinya bergetar. Dia berjalan 2 langkah ke depan dengan wajah yang benar-benar ternoda air mata. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan memeluknya dengan erat. Sepertinya dia takut dia akan melukai adik laki-lakinya. Meskipun Raja Elang tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Elang kecil, tunggu sebentar, dan kakak keempat-keempat akan membawamu pulang, kembali ke Tianfa. Big Bear dengan hati-hati membaringkannya dan menyentuh wajahnya yang sekarang dingin dengan tangan gemetaran. Elang kecil, aku sudah menangkap orang-orang jahat yang menyakitimu. Bagaimana kamu ingin berurusan dengan mereka? Dia memiringkan kepalanya, tampaknya masih berbicara dengan saudaranya. Seolah dia mendengar sesuatu, dia mengangguk. Aku mengerti. Demi kebiasaan kamu, dan kebiasaan suku elang kamu ingin memisahkan mereka hidup-hidup. Aku mengerti. Elang kecil, kakak keempat-keempat akan membantu kamu melampiaskan kemarahan kamu segera. Aku akan membantu kamu membalas dendam. Big Bear tersenyum dan berdiri. Saat dia berbalik, matanya berkobar berbahaya. Mengulurkan tangannya, dia meraih elit ras aneh yang sangat bergetar. Tanpa berkata apa-apa, dia memegang Frenzy Blade Enduring Earth dan menjepit salah satu jarinya. Kemudian, menggunakan sedikit kekuatan, dia menarik perlahan, mengulurkan jari. Sampai akhirnya, itu benar-benar terlepas dari tangannya. Tangisan mengerikan terdengar, memenuhi seluruh area. Kultivasi ras elit yang aneh sudah lumpuh sebelumnya, dan dihadapkan dengan perlakuan kejam dari Big Bear sekarang, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bahkan mencari kematian sekarang akan menjadi semacam keinginan mewah. Dia bahkan tidak bisa pingsan sejak dia pingsan, Big Bear akan langsung memasukkan gumpalan Suan Qi ke dalam benaknya untuk membangunkannya lagi, memastikan bahwa dia akan merasakan setiap kepedihan dengan pikiran yang jernih. Hanya ada jeritan dan kutukan celaka yang tak ada habisnya. Big Bear tetap tidak tergerak ketika dia meraih jari lain dan menarik. Sambil tersenyum ringan seolah mengenang sesuatu, dia bergumam. Elang kecil, apakah kamu ingat apa yang kamu tanyakan saat kita minum anggur yang kita curi dari Raja Kra? Kapan kita bisa mencapai puncak? Petik 2. Saat dia tertawa, jari keparat yang menjerit itu dirobek dengan letupan keras. Aku masih ingat bahwa aku menjawab, kita pasti akan bisa mencapai level itu suatu hari. Dan kemudian, kamu tertawa keras dan menggelengkan kepala. Untuk mencuri anggur itu, kepala kamu bahkan tergores oleh bawahan monyet di bawah Raja Kra, menyebabkan kamu berdarah. Betapa memalukannya, Raja-Raja Wali yang perkasa dibuat berdarah oleh anak monyet belaka. Petik 2. Ketika ingatan itu datang kembali, dia tersenyum bahagia, seolah-olah Raja-Raja Wali masih duduk di seberangnya, meminum anggur monyet yang dicuri dengan darah mengalir dari dahinya. Persis seperti itu, saat dia mengenang masa lalu, dia perlahan merobek 5 Frenzy Blade Enduring Earth yang melukai Raja Elang menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan, duduk di samping Raja-Raja Wali sambil mendesah dengan suara berat. Elang kecil, kakak sudah membalas dendam untukmu. Kenapa kamu tidak bangun? Kenapa kamu belum bangun? Saudara keempat tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi di masa depan. Kamu bisa memarahi aku seperti yang kamu inginkan, oke? Ayo, duduklah Little Eagle. Elang kecil, bangun saja, kakak keempat akan menjanjikanmu sekarang, aku tidak akan pernah memperebutkan apapun denganmu di masa depan.
Kamu bisa minum anggur monyet terlebih dahulu, kakak keempat juga akan memberimu anggur yang diberikan kakak ipar kepadaku. Bangun, cepat bangun ah. Tiba-tiba, Big Bear berhenti membujuk, dan membenamkan wajahnya ke tanah saat dia melolong kesakitan. Apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu bangun? Katakan padaku ah. Aku akan setuju untuk itu semua, oke. Tapi mengapa kamu tidak bangun? Petik 2. Beberapa pejuang beruang berlari dengan air mata di wajah mereka ketika mereka berlutut dan memohon. Rajaku, harap terhibur dengan kesedihanmu. Lord Eagle King telah melewati masa kekal. Semoga raja kita, tolong tahan duka dan terima takdirmu. Petik 2. Beberapa kalimat ini diucapkan dengan suara tercekik, tetapi masih berakhir dengan air mata di seluruh wajah mereka. Big Bear langsung menjadi marah ketika dia melompat. Mengangkat satu kaki, dia menendang beruang yang berbicara dan meraung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa? Melewati keabadian. Benda brengsek. Saudaraku belum mati. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Petik 2. Saudaraku tidak akan pernah mati. Big Bear meraung saat air mata darah mengalir di wajahnya. Dia tidak akan pernah mati. Setelah itu, seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya yang besar runtuh dengan ledakan keras. Jauh di cakrawala, dua bayangan putih melesat melintasi langit seperti sepasang meteor, mencapai kecepatan yang mengejutkan. Untuk beberapa alasan, Mei Sueyan telah merasakan perasaan tidak nyaman yang ekstrim sejak beberapa waktu lalu. Sejujurnya, Mei Sueyan selalu merasa cemas sejak Raja Beruang, Raja Elang, dan 8 orang suci yang mulia telah berangkat. Satu-satunya hal adalah bahwa Jun Mosie telah mengirimnya ke pagoda Hongjun sejak saat pertama, dan dia terputus dari semua berita di dunia luar. Mei Sueyan juga tahu seberapa serius masalah ini dan tetap di dalam untuk menenangkan hatinya dan berkultivasi, mempertahankan hatinya pada kondisi puncak untuk menangani masalah dengan lebih baik nanti. Setelah itu, mereka secara kebetulan bertemu dengan para ahli Istana Surga Sein mengejar Zhan Lunhui dan mereka berdua juga bergabung dalam pertarungan. Mei Sueyan tidak benar-benar menunjukkan dirinya dalam pertempuran, tetapi bantuannya jelas tidak perlu diremehkan. Dan karena mereka fokus pada pertarungan, dia tidak memikirkan hal lain, mempertahankan hati yang jernih. Namun, setelah pertempuran besar, dia benar-benar tidak merasa senang mengalahkan ahli yang tiada taranya. Faktanya, perasaan cemas itu menjadi semakin kuat. Setelah berpisah dari Guhan dan sisanya yang pergi untuk mencari sisa-sisa 3 tanah suci, Mei Sueyan mendesak Jun Mosie untuk bergegas menuju pilar pegunungan surga. Tidak ada penundaan sama sekali. Jun Mosie bahkan tidak punya waktu untuk menarik napas atau minum seteguk air, sebelum dilarikan untuk terbang ke sana. Daerah yang pilar pegunungan Heavens runtuh sangat besar, dan puing-puing sudah bisa dilihat jauh. Untuk beberapa alasan, semakin dekat dia ke pilar pegunungan surga, Mei Sueyan merasa lebih tidak nyaman. Itu adalah perasaan sedih dan sakit yang tak terlukiskan, dan dia merasa sangat mendesak, tetapi juga takut, sebenarnya membuatnya agak tidak berani memasuki area itu. Ini adalah kondisi hati yang sangat aneh, dan bahkan Mei Sueyan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas ada banyak saudara di depannya, dan banyak senior menunggu dia untuk memperkuat mereka. Namun, dia punya perasaan aneh bahwa tempat itu menyimpan rasa sakit dan sakit hati yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah apa yang menunggu in front-nya akan berakhir memberinya pukulan berat. Ketika mereka mendekati tujuan mereka, tubuh Mei Sueyan melunak, dan dia hampir tidak bisa mempertahankan sikap terbangnya. Apa yang salah? Jun Mosie menatapnya dengan bingung. Pada saat ini, wajah seperti giok Mei Sueyan telah berubah menjadi putih pucat. Tidak ada warna darah, dan bibirnya juga bergetar ringan. Mungkinkah dia terlalu kelelahan saat kita berperang melawan Zhan Lunhui? Namun, seharusnya tidak sejauh ini kan? Tubuhku baik-baik saja. Namun, hati aku sangat sakit, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Mei Sueyan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Ada perasaan tidak menyenangkan yang tidak bisa aku lepaskan. Mungkinkah itu ketakutanku yang tidak berdasar? Petik 2. Mei Sueyan yang biasanya tabah benar-benar mengajukan pertanyaan ini dalam kecemasannya. Dia berharap bahwa Jun Mosie dapat memberikan jawaban yang pasti, dan dukungan dari kekasih yang bisa dia andalkan. Jun Mosie menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana perasaan tidak pasti seperti ini bisa menunjukkan apapun. Sejujurnya, Jun Mosie juga merasakan lurge di hatinya ketika dia mengatakan ini. Dari saat dia memasuki daerah di sekitar pilar pegunungan Heavens, dia juga memiliki perasaan tidak nyaman yang dibicarakan Mei Sueyan. Tetapi karena dia tidak ingin Mei Sueyan khawatir, dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah indera keenam, sesuatu yang bisa dilatih oleh seorang pembunuh setelah menghadapi ratusan situasi berbahaya. Biasanya, perasaan semacam ini mengisyaratkan bahwa sesuatu telah terjadi. Jun Mosie pada dasarnya bisa menebak bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di pihak pasukan Elang dan Beruang. Saat ini, dia juga sangat cemas. Namun, dia tidak berani mengungkapkannya di depan Mei Sueyan, bahkan tidak sedikit. Jika dia juga menunjukkan kecemasan seperti ini, Mei Sueyan mungkin runtuh bahkan sebelum mereka mencapai.
The Eagle King, Bear King, dan Eight Senior Saint Venerable Senior. Orang macam apa mereka? Mereka semua adalah orang terdekat dengan Mei Sueyan. Terutama Eagle King dan Bear King, mereka adalah saudara yang Mei Sueyan kenal selama bertahun-tahun. Perasaan semacam ini bahkan lebih dekat daripada saudara lelaki dan perempuan yang berdarah, bahkan melampaui hubungan antara si kembar. Jika sesuatu terjadi pada mereka, pukulan ke Mei Sueyan akan sangat berat. Sebagai seorang pria, ia perlu menjadi pilar bagi wanita untuk bersandar. Meskipun Jun Mosie juga sangat cemas sekarang, dia harus berpura-pura tidak ada yang salah di permukaan, dan mencoba menghibur Mei Sueyan. Ini adalah tanggung jawab pria. Tetapi dihadapkan dengan pertanyaan tiba-tiba, Jun Mosie tahu bahwa dia tidak bisa memberikan harapan ilusi terlalu banyak padanya. Kalau tidak, itu malah akan menjadi beban yang lebih besar baginya. Lebih baik dia menderita rasa sakit yang hebat untuk sesaat, daripada merasa sakit sepanjang hidupnya. Sueyan, kondisimu tidak ideal saat ini. Mengapa kamu tidak pergi ke pagoda untuk beristirahat, dan aku akan membawamu ke sana? Jun Mosie menyarankan dengan hati-hati. Jika Mei Sueyan mau masuk, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Pagoda Hongjun terpisah dari dunia luar, dan jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, dampaknya pada dirinya tidak akan sebesar jika dia hadir di tempat kejadian. Dia bisa membiarkannya mengetahui kebenaran di suatu saat nanti di masa depan, dan itu akan menghilangkan rasa sakit baginya. Ini adalah solusi terbaik dalam situasi di mana tidak ada solusi yang baik. Tidak, Mei Sueyan menolak dengan datar. Aku ingin pergi dan melihat saudara-saudaraku. Dan aku ingin saudara-saudara Tianfa aku dapat melihat aku dengan pandangan pertama. Aku adalah kakak perempuan mereka, dan apapun yang terjadi, aku akan berada di sana untuk menyimpannya untuk mereka. Saat dia mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya. Kecepatan ini sekarang sudah jauh melebihi kecepatan normalnya. Jun Mosie menghela nafas dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa Mei Sueyan hanya akan berakhir membahayakan dirinya sendiri seperti ini, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Ya, memang benar bahwa kamu sebagai kakak perempuan tetua mereka dapat membantu mereka untuk memegang banyak hal, tetapi di dunia ini, selalu ada beberapa hal yang tidak dapat didukung oleh siapapun. Tidak juga kamu, ada beberapa hal yang harus dihadapi seseorang, dan tidak ada jalan keluar. Saat ini, Jun Mosie hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap pukulan ini tidak akan terlalu berat. Atau bahwa masalah ini tidak seserius yang mereka bayangkan. Bagaimanapun, gunung berapi masih meletus, dan kemungkinan ras aneh keluar pada saat ini belum tentu sangat besar. Saat ini adalah satu-satunya cara Raja Jahat Jun Mosie bisa menghibur dirinya sendiri. Tanpa mengatakan apa-apa, keduanya meningkatkan kecepatan mereka. Jelas masih ada jarak yang jauh sampai mereka mencapai, tetapi bau darah tebal sudah bisa dideteksi. Seseorang harus tahu bahwa level angin sekarang dapat dianggap sebagai badai kelas 9. Selanjutnya, keduanya terbang melawan arah angin dan praktis didorong ke depan oleh angin. Tapi terlepas dari semua ini, mereka masih bisa mencium bau berdarah yang menyengat. Ekspresi Mei Sueyan berubah lebih serius ketika dia menggertakkan giginya dan terbang maju dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, dia membeku di udara saat dia melihat tanpa daya ke kejauhan. Lalu, dia menangis keras. Elang kecil. Jun Mosie juga melihat ke atas, dan pupilnya langsung menyusut saat bibirnya bergetar. Awan darah naik ke udara dari kejauhan, mengerucut menjadi elang megah yang menutupi langit. Sayap logam, paruh tajam, dan cakar mematikan membingkai sepasang mata yang sangat bangga. Berbalik, elang terbang menuju tepi langit. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang ke awan tebal. Mei Sueyan mengangkat kepalanya dan dengan bodoh menatap elang darah raksasa. Kemudian, dia berteriak dengan hati yang memoyak dan gemetar, hampir jatuh dari langit. Segera memperbaiki dirinya sendiri, dia menembak seperti panah, terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Kecepatannya benar-benar mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wajah Jun Mosie juga berubah menjadi hijau secara instan, dan matanya menjadi merah seperti darah. Raja-Raja Wali telah berlalu. Tubuhnya menyala, dan dia melepaskan Yin Yang Escape dengan kekuatan penuh saat dia mengejarnya. Di medan perang besar, pertempuran berdarah dan kacau akhirnya berakhir. Diam. Gumpalan asap membubung kemana-mana, dan bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Kepala yang terpenggal berguling-guling di tanah, diaduk oleh angin kencang, mata mereka masih lebar, tergores ketakutan dan kebencian yang dialami pemiliknya beberapa saat yang lalu. Bau darah yang mencekik begitu kental sehingga mengancam untuk mencekik paru-paru yang masih hidup, sangat tergantung di udara. Ini bukan lagi hanya medan perang biasa. Ini lebih mengingatkan pada pertempuran antara para dewa dan iblis, yang menyerukan kiamat. Prajurit suku beruang, tidak lebih dari 1000 dari mereka, telah membentuk lingkaran besar saat mereka berlutut ke arah pusat. Mereka menjaga raja mereka yang telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar karena kesedihan, dan mereka menjaga raja-raja wali yang telah mengorbankan dirinya, menunjukkan kepadanya penghormatan dan penghormatan tertinggi. Tidak ada yang melolong, dan tidak ada yang menangis. Kabut darah sangat tergantung di medan perang,
Tapi itu sepenuhnya diam, seperti dunia hantu dan roh. Ini adalah keheningan yang sulit digambarkan dengan kata-kata, dan sangat menyesakkan sehingga sulit untuk bernapas. Beratnya tekanan ini sepertinya ingin menghancurkan hati manusia. Tiba-tiba, tangisan melengking terdengar dari udara. Semua prajurit suku beruang mengangkat kepala ketika mereka melihat ke arah sumber suara dalam sekejap, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang hebat. Itu suara tetua Sister. Kakak perempuan di sini. Bayangan putih melintas, dan Mei Sueyan turun dari langit seperti meteor. Tekanan udara dari pendaratannya menyebabkan bahkan batu-batu besar di tanah terbang ke langit. Ketika dia mendarat, bahkan dengan budidaya Mei Sueyan, dia masih tersandung beberapa langkah. Namun, dia tidak melambat sama sekali saat dia berlari ke arah kelompok beruang. Dia berlari terlalu cepat, ke titik di mana bahkan syal yang dipakainya terlempar. Rambut panjangnya yang indah terapung tertiup angin, tetapi dia bahkan belum menyadarinya. Ketika dia sampai di grup, dia tiba-tiba berhenti. Tidak ada alasan lain. Dia takut. Dia takut dia akan melihat sesuatu yang dia tidak mau lihat. Prajurit suku beruang memandangnya dengan diam-diam, dan bahkan beruang yang berpikiran lamban ini sepenuhnya mengerti apa yang dia rasakan saat itu. Semua mata mereka berkaca-kaca, tetapi mereka tidak berbicara. Hati Mei Sueyan juga turun langsung ke jurang tak berujung, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Bersihkan jalan. Suara Mei Sueyan bergetar berat, dan tubuhnya bergetar tampak. Katakan, apa yang terjadi di sini? Di mana saudara-saudara yang lain? Di mana saudara-saudara suku Elang? Dan di mana kedelapan lansia itu? Petik 2. Semua anggota klan beruang berlutut di tanah, mengangkat kepala mereka untuk melihat Mei Sueyan, tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang menundukkan kepala pada saat bersamaan. Isakan yang tak terkendali bisa terdengar dari tenggorokan seseorang. Semua 6.000 bersaudara, mengapa hanya sedikit dari kalian yang tersisa? Katakan padaku, kemana sisanya? Apakah mereka pergi mencari musuh? Petik 2. Mei Sueyan memandangi semua saudara yang mengalami luka-luka dalam kebingungan, menggumamkan beberapa alasan yang bahkan dia sendiri tidak akan percaya. Tapi tetap saja, tidak ada yang menjawab. Mei Sueyan tiba-tiba berteriak dengan sedih. Kenapa kamu tidak menjawabku? Di mana sisanya? Kemana mereka pergi? Hah? Di mana Eagle King? Di mana Bear King? Kemana kalian berdua, orang bodoh yang tidak masuk akal mati? Bicara ah. Jawab aku, ah. Petik 2. Mei Sueyan tidak lagi memiliki ketenangan yang biasa, tidak ada udara dari Dewa Tianfa. Dia praktis diambang histeria. Sesosok melintas dan Jun Moxie mendarat di samping Mei Sueyan, wajahnya tidak berwarna. Para prajurit tetap diam, tetapi mereka membuka jalan setapak secara seragam. Jun Moxie bergerak dan berdiri tepat di depan Mei Sueyan, menghalangi pandangannya. Dia dengan tenang menatap Mei Sueyan dan berkata dengan suara bergetar, Sueyan. Minggir. Mei Sueyan mengangkat kepalanya dengan marah. Seolah api hendak memuntahkan dari matanya yang indah. Jun Moxie, minggir. Petik 2. Melihat bagaimana Jun Moxie tidak menunjukkan niat untuk bergerak, menatapnya dengan tatapan lembut dan kasihan, Mei Sueyan benar-benar marah. Minggir, pekiknya. Mei Sueyan yang pemarah dan tenang, saat ini, memiliki semua niat untuk memulai pertarungan jika ada ketidaksepakatan. Aku ingin pergi dan melihat saudara aku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Jun Moxie menghela nafas ke dalam, menundukkan kepalanya. Tapi dia masih tetap tidak melakukan pemeriksaan. Jika Sueyan dapat melampiaskan semuanya pada tubuh aku, maka curahkan saja pada aku. Mei Sueyan tertegun sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba terbang melewati Jun Moxie dengan kecepatan tinggi. Kemudian, tangisan kesedihan yang menghancurkan hati bisa terdengar dari belakang Jun Moxie. Ah! Mei Sueyan menangis ke langit. Semua ki dari tubuhnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tangisannya yang sedih dan sedih begitu menyedihkan sehingga setiap orang yang mendengar suaranya dipengaruhi oleh kesedihan yang dialaminya. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat dengan jelas merasakan bagaimana rasanya hati mereka hancur. Di tengah lingkaran, tubuh Raja Lang yang rusak parah terbaring diam-diam di tanah. Di sebelahnya, Bear King berlumuran darah segar, sudut bibirnya ternoda oleh bibirnya sendiri. Dia berbaring tepat di samping Eagle King. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda vital dari tubuh Eagle King. Sedangkan Bear King masih bernafas lemah. Teriakan sedih Mei Sueyan menyebabkan Big Bear yang telah jatuh ke dalam keadaan setengah sadar karena kesedihan yang ekstrim tiba-tiba tersentak bangun. Saat dia bangun, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tetapi dia melompat dan melihat sekeliling dengan panik. Lihat, kakak, Big Sis ada di sini. Cepat, cepat, selamatkan Little Eagle. Cepat, selamatkan elang kecil. Petik 2. Dia memohon dengan tidak jelas dalam hiruk pikuk. Mei Sueyan tepat di hadapannya, tetapi seolah-olah dia tidak melihatnya. Elang kecil, seolah-olah Mei Sueyan disambar petir, tubuhnya yang mungil mulai bergetar hebat. Air mata mulai mengalir dari matanya, di sepanjang pipinya yang indah, dan turun.
Dia berjalan perlahan, dengan lembut, gerakannya luar biasa lembut dan lambat, seolah-olah dia takut akan mengganggu tidur lelap adik lelakinya. Selangkah demi selangkah, itu hanya beberapa langkah, tetapi butuh semua kekuatan Mei Sueyan untuk akhirnya tiba di samping Eagle King. Dia perlahan berjongkok, jarinya yang gemetar membelai lembut pipi dingin Eagle King. Dia bergumam, "Elang kecil. Kakak ada di sini, kakak ada di sini untuk melihat kamu sudah, jangan takut, kakak ada di sini, jangan takut." Petik 2. Mei Sueyan mengulurkan tangannya, secara bertahap mengambil tubuh Eagle King yang sudah berubah dingin ke lengannya, memeluknya dengan erat. "Adik laki-laki, mengapa kamu selalu begitu nakal? Tanahnya sangat dingin, sangat kotor, bukankah tidak nyaman berbaring di atasnya? Cepat, bangun kakak akan membawamu." Petik 2. Jubah putihnya yang asli langsung ternoda darah. Tubuh Eagle King sangat besar. Mei Sueyan telah membawanya ke pelukannya, tetapi kedua kakinya masih terseret di tanah. Dia membawanya dan berjalan maju dengan linglung. "Elang kecil, saudaraku, kakak akan membawamu pulang. Jangan takut, bersikap baik." Petik 2. Dia tiba-tiba tersandung, tetapi dia dengan keras kepala mendapatkan kembali keseimbangannya, menggunakan semua kekuatannya untuk menjaga tubuh di tangannya seimbang. Sebuah flus menutupi wajahnya, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Dia baru saja mengangkat kakinya untuk mengambil langkah lain ketika kedua kakinya menyerah. Dia jatuh ke tanah, matanya tertutup. Dia pingsan. Meskipun Mei Sueyan pingsan, tangannya tetap memeluk tubuh kakaknya dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Ada pepatah umum bahwa seorang saudara perempuan seperti seorang ibu. Dalam keluarga Tianfa, sebagai kakak perempuan, Mei Sueyan seperti ibu dari semua Beast Kings lainnya dan mungkin bahkan lebih. Semua saudara ini lebih muda darinya. Mei Sueyan telah membesarkan mereka sejak muda, dan setiap langkah dalam pertumbuhan mereka telah mengambil upaya besar Mei Sueyan. Dari pemula ke Raja Langit, Mei Sueyan telah menyaksikan seluruh hidup mereka. Setiap kali mereka jatuh, Mei Sueyan mengambilnya lagi. Setiap kesuksesan, Mei Sueyan merayakan kegembiraan mereka. Setiap pencapaian tunggal datang dari bimbingan setia Mei Sueyan. Dan kapanpun saudara-saudara ini memiliki sesuatu yang sedih atau gembira untuk dibagikan, orang pertama yang mereka pikir akan temukan adalah saudari tetua ini. Namun hari ini, Raja-Raja Wali berbaring di lengan Mei Sueyan, benar-benar dingin dan kaku. Tidak dapat mendengar panggilan dari kakak yang paling dia kagumi lagi. Mei Sueyan merasa hatinya hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Setelah beberapa saat, Mei Sueyan sadar dan menyadari bahwa dia bersandar pada Jun Moxie. Jun Moxie menatapnya, matanya yang dalam dipenuhi dengan sakit hati dan kelembutan, tapi aura pembunuhannya mengalir keluar. Kakak besar, beruang besar menangis, melempar dirinya sendiri ke hadapan Mei Sueyan dan bersujud kowtow. "Kakak, tolong bunuh aku tidak ingin hidup lagi, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi." "Elang kecil, saudara ke-9 telah meninggal karena dia menyelamatkan aku. Aku tidak melindungi 9 saudara dengan benar dan bahkan menjadi seorang beban padanya, aku layak mati. Orang yang harus mati adalah aku. Kenapa aku tidak mati saja? Petik 2. Seluruh tubuh Bear King kejang. Dia tiba-tiba berlutut dan menamparkan dirinya sendiri. "Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Kamu beruang celaka, kamu telah menyebabkan saudara ke-9 aku mati. Saudaraku yang ke-9 Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga tidak butuh waktu lama untuk kepalanya menjadi berantakan. Mei Sueyan menatap langit tanpa kehidupan, tatapan kosong di matanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan murid-muridnya mulai fokus lagi. Dia memandang Raja-Raja Wali di tangannya dengan sayang dan tidak bisa menahan air mata panas mengalir. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan memandangi Bear King, suaranya masih bergetar, tetapi luar biasa tegas. "Berdiri." Big Bear terus terisak-isak, seolah-olah dia tidak lagi memiliki tulang di tubuhnya. Seorang pria sejati menumpahkan darah dan tidak menangis. Berdiri seperti pria sejati. "Big Bear, jangan membuatku memandang rendah dirimu." Air mata masih mengalir di pipi Mei Sueyan, tapi suaranya sudah kembali tenang. "Kamu bilang sebelumnya, saudara ke-9 telah mati saat menyelamatkanmu, maka aku tidak berharap orang yang meninggal menabung untuk menjadi pengecut tak bertuan seperti kamu sekarang. Maka aku akan menemukan itu sia-sia untuknya." Petik 2. Mei Sueyan memesan, "Beruang besar, bangun contoh ini." Petik 2. Perintah keras ini telah menyebabkan tanah di bawah kaki semua orang gemetar. Tubuh Big Bear tersentak dan dia berdiri tegak. Mei Sueyan memelototinya dengan mata merah dan berkata dengan suara rendah, "Kakak ke-9 meninggal, dia mati untukmu. Apa yang kamu kerjakan? Katakan padaku." Big Bear mengertakkan gigi dan merespons tanpa berpikir, "Jika aku mati dalam pertempuran ini, tentu saja aku akan bersatu kembali dengan saudara ke-9. Bahkan jika aku berhasil bertahan hidup dengan keberuntungan, aku akan pergi dan menemukannya setelah perang usai. Bahkan di dunia bawah, aku, beruang besar, masih menjadi saudara ke-4 hingga saudara ke-9.
Karena akan selamanya. Petik 2. Pak, Mei Sueyan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Pertama, dia menamparnya dengan keras, membuatnya berputar. Tapi itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia memberinya tendangan keras ke dadanya. Kemudian, tubuh kekar Big Bear pergi menembak dan mendarat dengan keras di tanah. Baik, luar biasa. Big Bear, kamu baik-baik saja. Sangat bagus. Suara Mei Sueyan bergetar saat dia mengangguk dengan berat. Kakak ke-9 menyelamatkan hidupmu dengan mempertaruhkan nyawanya, ternyata itu saja bagimu untuk bunuh diri untuk bergabung dengannya. Haha, Big Bear, kamu mampu. Kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar setia kepada saudaramu. Aku menghargaimu. Dia terus melakukan pukulan dan tendangan dengan setiap kalimat yang dia ucapkan. Meninggalkan Big Bear berguling-guling di tanah, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Mei Sueyan tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pukulan tanpa ampun. Bahkan Jun Moxie berpaling dari pandangan. Dia belum pernah melihat Mei Sueyan marah besar. Tetapi situasi saat ini adalah salah satu yang tidak boleh diinterupsi oleh Jun Moxie, yang bahkan tidak bisa dia perantarai. Akhirnya, Mei Sueyan mengambil Big Bear di dada dan melemparkannya ke tanah. Dan dia menyeretnya seperti menyeret anjing mati ke tubuh Eagle King. Dia melepaskan dan membentak dengan keras. Kamu bertanya pada elang kecil. Tanyakan saudara ke-9, kenapa dia menyelamatkanmu? Mengapa dia menyelamatkanmu bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri? Big Bear, hidupmu ditukar oleh saudara ke-9 dengan nyawanya sendiri. Kamu bertanya kepadanya, apakah dia mau kamu mati? Apakah hidup kamu masih milik kamu sendiri? Apakah kamu berhak memutuskan? Petik 2. Big Bear memandang wajah Eagle King dan terisak, sebelum tertegun. Jika kamu berpikir bahwa kamu tidak mengecewakan saudara ke-9 dengan mati, maka kamu bisa mati sekarang. Mei Sueyan memelototinya, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Dentang, dia melemparkan pedang di depan Bear King. Big Bear tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan tajam di matanya saat dia melihat pisau yang mengkilap ini. Matanya berbinar. Mati pergi dan mati. Mati mengapa kamu tidak mati? Mei Sueyan menatapnya dengan dingin. Meskipun tubuhnya gemetar dan air mata mengalir tanpa henti, dia berbicara dengan tegas. Kenapa kamu belum mati? Mungkinkah kamu tidak punya nyali untuk itu? Kamu ingin aku mengirim kamu di jalan? Tidak masalah, katakan saja padaku. Aku tidak peduli dengan saudara omong kosong seperti kamu. Petik 2. Saat ini, Jun Moxie sedikit cemas. Kata-kata Sueyan menjadi terlalu banyak. Big Bear memiliki sifat yang jujur, dia akan mati demi saudaranya jika dia diperintahkan, jika dia benar-benar. Aku tidak ingin mati lagi. Big Bear tiba-tiba menjadi tenang. Dia bangkit perlahan, matanya benar-benar tenang. Kamu tidak akan mati lagi. Mei Sueyan menatapnya dan berkata tanpa emosi. Jadi sekarang kamu memutuskan untuk tidak mati. Apakah kamu berencana melakukan sesuatu dalam pertempuran? Apakah mati demi menyelamatkan Raja Bangau? Lalu Clan King akan mati demi menyelamatkan Tiger King, lalu Tiger King akan mati untuk. Maka yang terakhir akan mati demi menyelamatkanku, maka aku akan bunuh diri. Maka kita akan mati, dan bersatu kembali di Yellow Springs. Betapa hebatnya itu Apakah kamu memikirkan ini? Petik 2. Tubuh Big Bear tersentak, dia menatap Mei Sueyan dan berteriak, kamu. Aku mohon, jangan katakan itu. Aku merasa mengerikan, aku merasa tidak enak, tolong berhenti mengatakan lagi. Petik 2. Memang, Mei Sueyan telah sepenuhnya tahu apa yang direncanakan Raja Beruang. Tentu saja dia tidak berharap semua orang mati, tetapi dia sudah berharap mati. Dari saat Raja Elang mati demi menyelamatkan Raja Beruang, Big Bear sudah tidak memiliki keterikatan yang melekat untuk dunia. Pada saat itu, dia sudah tidak ingin hidup lagi. Tetapi dia tidak bisa mati pada saat itu. Selanjutnya, Raja Beruang masih mengkhawatirkan saudara laki-lakinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi di pertempuran berikutnya, mempertaruhkan seluruh dirinya untuk melindungi saudara-saudaranya sehingga mereka bisa hidup terus. Tidak peduli berapa harganya, sama seperti apa yang telah dilakukan Raja Elang untuknya. Lalu, jika dia bisa mati demi menyelamatkan saudaranya, maka dia juga akan bisa mati dengan tenang. Tidak mengecewakan persaudaraan Tianfa yang sia-sia. Tapi ketika Mei Sueyan mengatakannya, Big Bear tiba-tiba merasakan kedinginan. Ketakutan dan kepanikan tumbuh dalam dirinya. Memang, dia sudah sangat patah hati karena kematian Raja Elang karena menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, jika dia mati untuk saudara-saudara yang lain, bukankah mereka akan merasakan hal yang sama seperti dirinya saat ini? Lebih baik mati daripada terus hidup. Semua orang akan memahami hal yang sama ketika mereka menempatkan diri pada posisi orang lain. Lalu, mungkinkah itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Big Sis? Semua orang mati, dan kita semua bersatu kembali di Yellow Springs. Tidak, aku tidak berharap untuk itu benar-benar tidak boleh seperti itu. Tapi, jika saudara aku sendiri dalam bahaya, apakah aku seharusnya hanya menonton? Tidak,
Aku bahkan tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bear King merasa sangat bertentangan sehingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tidak pernah ada pertukaran antara saudara. Jun Mosie berkata, Raja Elang mengorbankan dirinya untukmu. Niatnya jelas bukan untuk kamu membalas budi. Jangan katakan kepada aku bahwa di dalam hatimu, melakukan sesuatu untuk saudara-saudaramu bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus mengerti, itulah yang membuat kamu bersaudara. Saudaramu, melakukan sesuatu untukmu adalah apa yang harus dia lakukan. Secara relatif, melakukan sesuatu untuk saudaramu, apapun itu, adalah sesuatu yang harus diharapkan. Jun Mosie berkata, rasa sakit dan sakit tidak bisa dihindari. Tetapi demi memastikan keselamatan kamu, bahkan jika itu adalah kematian, Eagle King melakukannya dengan sukarela. Apa yang harus kamu lakukan adalah sama sekali tidak mati untuk saudaramu. Tapi hiduplah lebih untuk dia. Lakukan lebih banyak hal atas nama mereka. Jika suatu hari, kamu mati demi menyelamatkan saudaramu, meskipun kami akan dipenuhi dengan kesedihan, kami juga akan bahagia untukmu. Karena kamu pergi dengan cara heroik, dengan ketenangan pikiran, tanpa keraguan, seperti elang kecil sekarang. Petik 2. Jun Mosie berbicara dengan sungguh-sungguh. Kita harus membiarkan saudara kita merasa bangga karena kita hidup dengan bahagia, bahkan jika mereka sudah lewat, kita harus membuat saudara kita tersenyum dari Yellow Springs. Petik 2. Ya, aku harus. Aku bersedia melakukan apa saja untuk saudara aku. Aku tidak takut mati, tetapi aku khawatir saudara aku akan kecewa. Big Bear menoleh dan melirik Eagle King. Tapi, kesembilan, hilang selamanya. Kesembilan tidak hilang. Saudara-saudara akan selamanya tinggal di hati kita. Jun Mosie menarik napas dalam-dalam. Sampai kamu mati karena usia tua, saudaramu, baik itu Raja-Raja Wali, kakakmu, aku, atau saudara-saudara lain yang tidak ada di sini, kami akan selalu menemanimu. Bahkan jika mereka sudah berlalu, mereka masih ada di hatimu. Selalu menemanimu. Selama kamu masih hidup, hatimu tetap ada, dan saudara-saudaramu ada di sana. Petik 2. Aku mengerti sekarang. Bear King tidak bisa membantu tetapi menghapus air matanya saat dia menangis. Aku masih hidup, hatiku tetap, saudara-saudaraku ada di sekitar. Elang kecil ada di sekitar. Petik 2. Itu benar, jadi kamu harus terus hidup dengan benar, untuk Eagle King. Karena keinginan terbesarnya sebelum dia mati adalah agar kamu hidup. Dia hanya ingin kamu terus hidup dengan benar. Kamu tidak harus mengecewakannya, dan sisa klan elang juga membutuhkan dukungan kamu. Kamu tidak harus mati. Jika kamu mati dengan sangat lemah, maka kamu akan benar-benar mengecewakan elang kecil. Petik 2. Big Bear tetap diam, tetapi matanya yang kusam akhirnya mendapatkan kembali sedikit kehidupan. Dan satu hal lagi, darah saudara-saudara kita tidak boleh tumpah sia-sia. Siapapun yang membuat kita berdarah, kita akan membuat mereka hancur. Jun Mosie berkata dengan kasar. Big Bear, kamu harus bersiap, kita harus mengembalikan semuanya dengan pokok dan bunga, berlipat ganda. Iya, bagaimana bisa darah saudara-saudara aku tumpah sia-sia? Tidak akan jadi apapun. Buat sampah-sampah aneh itu punah. Sinar penuh dendam memenuhi mata Big Bear. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik, berlari berkeliling, mencari ke seluruh, mengumpulkan semua potongan daging Raja Elang yang berserakan dengan hati-hati. Dan Mei Sueyan melakukan hal yang sama. Semua pejuang beruang lainnya juga mencari. Mereka ingin memulihkan tubuh saudara mereka yang sudah pergi, agar saudara mereka bisa menyelesaikan perjalanan terakhirnya dengan terhormat. Akhirnya, mereka selesai mengumpulkan semua itu. Mei Sueyan menarik seikat rambut dari kepalanya. Kemudian, dia meminta Jun Mosie untuk menggunakan kekuatan emas untuk membuat jarum. Dia dengan hati-hati menyambungkannya, dan mulai menjahit adiknya kembali, menjahit setiap potongan daging dan bulu. Dia hanya terkonsentrasi, setiap tusuk sangat lembut dan akrab. Sama seperti bagaimana dia menggunakan jarum dan benang untuk membantu menjahit pakaian Eagle King sejak saat itu Eagle King pertama kali mengambil bentuk manusia dan tanpa sengaja merobek pakaian yang dikenakannya untuk pertama kalinya. Dia masih ingat elang kecil mengerutkan wajahnya, merasa kesal tentang pakaian itu. Dia masih bisa mengingat, dia bahkan terkekeh dan mencubit hidungnya yang bengkok, menggodanya. Sekarang, situasinya mirip, tetapi dia merasakan kesedihan yang sangat besar. Saat dia menjahit, Mei Sueyan bertanya dengan suara rendah. Elang darah yang muncul di langit sebelumnya, apakah itu gerakan pamungkas klan elang yang tabu? Form 9 Cakrawala Bloodset Cry of the Eagles, membakar langit yang meruntuhkan bumi Swan Eagle Soul. Petik 2. Big Bear mengendus-endus dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Lalu, 8. Senior. Big Bear memalingkan wajahnya, tidak berbicara, air matanya mengalir deras. Pada saat ini, tubuh raksasa itu tampak seperti daun yang jatuh tertiup angin. Lalu, tubuh mereka, hati Mei Sueyan tenggelam, bertanya dengan suara rendah. Meledakkan, mereka semua, meledakkan, Big Bear menjawab dengan suara sengau. Dia berjongkok, memeluk kepalanya dengan kedua tangannya untuk menekan isak tangisnya. Tangan Mei Sueyan tersentak berhenti.
Dia mengangkat kepalanya, tetap diam, sebelum menurunkannya untuk melanjutkan pekerjaannya, meskipun dia tidak membuat satu suara pun, tetapi air mata mengalir turun diam-diam, mendarat di tubuh dingin Eagle King. Mei Sueyan jelas mati rasa karena sakit hati. Tangannya terus bergerak secara otomatis, dia tidak mau berpikir, dia tidak tahan untuk berpikir, dan tidak berani berpikir lagi, rambut panjangnya yang halus jatuh ke bawah, menghalangi wajahnya, dan juga kesedihan luar biasa yang dia alami. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Menahan semuanya sendirian. Jun Mosia menghela nafas panjang, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan semua kecerdasannya, dia juga tidak tahu bagaimana menghiburnya saat ini. Angin kencang terus bertiup, jubah dan angin Jun Mosia berkibar tertiup angin. Dalam kekhawatirannya, dia juga merasakan kesedihan dan kemurungan yang ekstrim. Saudaraku, beberapa saudara yang ia akui di dunia ini. Sekarang, salah satu dari mereka telah mati dalam pertempuran, tepat sebelum dia. Akankah masih ada lagi? Nanti. Mei Sueyan mungkin sadar kembali dengan cepat, tetapi Jun Mosia tahu dengan jelas bahwa hati Mei Sueyan benar-benar hancur. Saat ini, Mei Sueyan hanya secara paksa mengendalikan dirinya sendiri. Sebagai Dewa Tianfa, dia tidak memiliki hak untuk kehilangan kendali dirinya di hadapan bawahannya. Tidak peduli kapan, dia harus tetap tenang. Hanya dengan cara ini, dia bisa memberi kepercayaan bawahannya. Dia sudah muntah darah dan pingsan karena kesedihan yang ekstrim. Tekanan mental pada para prajurit sudah besar. Sekarang, Mei Sueyan tidak bisa kehilangan ketenangannya. Jika dia ingin menangis, dia hanya bisa menunggu sampai keheningan malam untuk membiarkan air matanya jatuh, sendirian, diam-diam. Tetapi keesokan paginya, dia masih penguasa Tianfa ketika dia berdiri di depan orang lain. Perkasa, kuat, tak terkalahkan. Hati Jun Mosia terluka, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bernafas. Dia selalu menghargai setiap saudara lelaki dari Tianfa. Tidak hanya beberapa Beast King bersaudara, Jun Mosia merasa lebih dekat dan lebih sayang dengan bahkan Suan Beast biasa daripada manusia. Suan Beast yang jujur, Beast Suan dengan hati yang paling murni, jauh lebih berharga untuk berteman daripada manusia. Kematian Raja-Raja Wali juga membuat Jun Mosia begitu sedih hingga dia pingsan sesaat. Tapi Mei Sueyan baru saja pingsan, Jun Mosia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan sedikit pun dari kontrol dirinya. Jika keduanya menjadi kewalahan oleh kesedihan pada saat yang sama, Bear Warriors pasti akan berantakan, dan mereka benar-benar akan kehilangan kendali atas situasi. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan benar-benar berantakan. Bahkan jika mereka berhasil mengatasinya, hati para pria itu tidak stabil, dan bertarung dengan mentalitas seperti ini, mereka akan berada dalam bahaya kehancuran setiap saat. Karena kelemahan raja mereka, mereka tidak bisa melihat harapan kemenangan. Berdiri di angin, menonton medan perang yang dipenuhi dengan bau darah, meskipun Jun Mosia keras hati, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu layak? Apakah itu layak? Tidak diragukan lagi, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Meskipun dia mengaku tidak peduli dengan kehidupan bersama di dunia, dan Suan-Suan benua tidak ada hubungannya dengan dia bukan pahlawan, tapi... Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak? Lagi pula, saudara-saudaranya sendiri masih di benua ini. Dan kerabatnya sendiri, teman-teman dan orang-orang yang dia khawatirkan. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak peduli? Dia mungkin tidak begitu peduli dengan orang-orang di benua Suan-Suan, tetapi bagaimana dia bisa membiarkan ras aneh-aneh datang ke benua seperti yang mereka inginkan? Tetapi jika dia benar-benar tidak membiarkan mereka masuk, Evil Monarch Manor dan Tianfa Suan Beast harus membayar mahal untuk itu. Terutama dengan kecelakaan yang tak terduga pada 3 pasukan Tanah Suci. Harga seperti ini, Jun Mosia tidak mampu membelinya. Dan dia tidak tahan, dan tidak mau. Sebelum ini, Jun Mosia sudah melebih-lebihkan ras aneh menjadi yang terburuk yang bisa dibayangkan. Tetapi dia masih tidak membayangkan bahwa pertempuran ini akan seram ini. Saat perang dimulai, Tianfa kehilangan 8 Saint Venerables, seorang Raja Elang, 3.000 prajurit Elang dan 2.000 prajurit beruang. Hanya dalam waktu 4 jam, itu adalah harga yang lumayan. Dalam hal kekuatan, semua prajurit memiliki pil pembalikan surga yang akan memungkinkan mereka pulih dari cedera apapun. Dengan kata lain, itu adalah kehidupan ekstra. Tetapi pada akhirnya, bahkan tidak ada ke-6 pria yang tersisa. Lalu, berapa banyak waktu yang bisa mereka henti, bahkan jika seluruh hutan Tianfa mengerahkan elit mereka. Karena ras aneh ini sekuat ini, lalu bagaimana 3 tanah suci dan 1 tanah ganas berhasil memenangkan semua perang sebelumnya untuk merebut surga? Jun Mosia telah merangsang rencananya menggunakan perang sebelumnya untuk merebut surga sebagai referensi. Orang suci akan dapat mengambil bagian dalam perang untuk merebut surga, Kaisar Suci adalah kekuatan utama untuk menang, Saint Venerables adalah pasukan tingkat tinggi. Jun Mosia telah memahaminya seperti ini sepanjang waktu. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada kekurangan dalam pemahamannya. Tapi dari apa yang dikatakan Guhan dan yang lainnya, sepertinya ini kasusnya, paling-paling,
akan ada pertempuran lain di antara mereka dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi pasti tidak akan ada lebih dari beberapa orang. Sueyan, di mana medan perang lama untuk merebut surga? Jun Mosie bertanya. Itu barat daya dari sini, sekitar 1000 li. Mei Sueyan sudah selesai mengubah tubuh Eagle King. Bulu-bulu elang raja melekat dengan rapi di tubuhnya lagi. Dia tampak perkasa dan berani, saat dia masih hidup. Mei Sueyan berdiri dengan linglung dan menjawab tanpa sadar. Ada seseorang dari penjaga tanah suci yang berdiri. Jun Mosie mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin tidak ada yang menjaganya? Untuk semua sejarah, semua penyerang terkuat dari surga Saint Palace dari 3 tanah suci telah menjaga di sana. Selama 10.000 tahun, mereka tidak pernah kehilangan tempat itu. Petik 2. Ada orang yang berjaga di sana. Kilatan tajam melintas di mata Jun Mosie. Karena ada ahli yang menjaga tempat itu, mengapa mereka belum datang ketika seluruh tempat ini telah terbalik? Insiden di sini bukan kejadian biasa. Runtuhnya Pillar of Heaven's Mountain yang memisahkan kedua benua. Petik 2. Dan, di mana mereka sekarang? Jun Mosie perlahan mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Dengan menggunakan nada yang luar biasa dingin, dia berkata, runtuhnya Pillar of Heaven's Mountains memiliki dampak yang luar biasa, bahkan Spirit Swans dan Saints akan terluka dalam menghadapi kekuatan alam seperti ini. Tapi itu pasti tidak akan bisa melukai Saint Emperor atau Saint Venerable. Karena ini adalah lokasi yang penting, para ahli yang berjaga-jaga pastilah dari kultivasi Saint setidaknya. Karena mereka tidak mati, tidak mungkin mereka tidak akan mengetahui kejadian ini. Perlombaan aneh melonjak dalam gelombang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Tapi mengapa? Mengapa mereka belum tiba? Petik 2. Jun Mosie terdengar sangat apatis ketika dia mengatakan ini, tetapi Mei Sueyan dan bahkan Bear King yang lebih cerdik dapat dengan jelas merasakan bahwa niat mengerikan yang menusuk dalam nada suara Jun Mosie. Dalam kedua kehidupan Jun Mosie, dia tidak pernah menderita kehilangan sebesar itu. Setelah pertempuran ini, pasukan pertama tentara ini telah kehilangan lebih dari 80% pasukan mereka, yang termasuk Raja Binatang Elang Raja Tianfa, 8 orang suci yang terhormat dari Tianfa, dan semua pakar elit klan elang. Bahkan mereka yang berhasil bertahan hidup dari klan beruang terluka parah dan tidak dalam kondisi untuk bertarung. Kehilangan yang sangat parah, begitu banyak saudara yang lewat, bagaimana bisa Jun Mosie tidak berduka? Jika Mei Sueyan patah hati, Jun Mosie mungkin lebih parah. Setidaknya, Mei Sueyan bisa menangis diam-diam ketika dia sendirian dengannya dan membuat Tuan Muda Jun menghiburnya. Tapi Jun Mosie hanya bisa mengubur semua rasa sakit dan kesedihan di lubuk hatinya, dan bahkan tidak berbicara kepada siapapun tentang hal itu. Karena dia laki-laki, dan seorang pemimpin. Jujur, meskipun Tianfa memiliki banyak pengorbanan dalam pertempuran ini, hasil pertempurannya sangat luar biasa, dengan kehilangan 5.000 orang, mereka memusnahkan pasukan musuh yang lebih dari 20 kali ukuran mereka. Ini termasuk 13 supremasi bertahan surgawi, yang dianggap tertinggi di antara ras aneh. Benua Suan-Suan tidak pernah mendapatkan hasil pertempuran seperti itu di sepanjang sejarah. Hasil yang mulia seperti ini bukan hanya belum pernah terjadi sebelumnya, itu pasti tidak akan tertandingi. Namun tidak peduli betapa agungnya hasil pertempuran itu bukan yang diinginkan Tuan Muda Jun. Bahkan jika hasilnya lebih baik, itu tidak akan bisa mengembalikan kehidupan anak buahnya. Jun Mosie adalah beberapa yang sangat melindungi anak buahnya. Dalam hatinya, bahkan jika itu semua anggota ras aneh digabungkan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan betapa pentingnya satu saudara Tianfa miliknya. Jun Mosie selalu mengerti bahwa perang dipenuhi dengan pengorbanan. Selama ada perang, akan ada pengorbanan. Tapi dia tidak ingin pengorbanan ini menimpa orang-orangnya sendiri, itulah sebabnya dia memperkuat Tianfa Suan Beast dengan segala cara, dan bahkan memastikan semua orang memiliki pil yang menantang seperti Heaven Reversal Pill. Tapi itu masih tidak bisa menghindari pengorbanan. Kesedihan dan kesedihan di hati Jun Mosie bisa dibayangkan. Tapi dia tidak punya siapapun untuk melampiaskannya. Semua ras aneh telah melarikan diri, dan hal ini tidak mungkin melibatkan surga Saint Palace, 3 tanah suci. Tapi sekarang, Jun Mosie tiba-tiba menemukan bahwa ternyata ada orang lain yang bertugas menjaga tempat itu. Dan ada sejumlah ahli yang kuat. Jun Mosie tiba-tiba merasa sangat marah. Sangat marah. Setelah pertempuran dengan Zhan Lunhui sebelumnya dan mendapatkan pemahaman tentang kekuatan dari 3 tanah suci, ia masih merenungkan kekuatan. Tapi saat ini, tidak perlu dipertimbangkan. Kekuatan musuh tidak perlu diperhitungkan. Mereka hanya harus membunuh. Mereka bisa mengetahuinya cepat atau lambat. Tidak peduli apakah musuh itu kuat atau lemah, mereka pasti harus memusnahkan mereka semua. Karena hanya ditakdirkan untuk tetap satu sisi, maka tidak masalah apakah mereka kuat atau lemah. Namun, setelah mengetahui bahwa Pillar of Heaven's Mountains memiliki pakar yang menjaganya, yang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya tidak muncul, hasil ini benar-benar membuat Jun Mosie marah. Dia dipenuhi amarah. Pasukan Tianfa sudah hampir musnah, dan di bawah situasi yang mengerikan, orang-orang itu tidak menunjukkan bantuan mereka. Jika mereka telah membantu, akankah 8 orang mulia Tianfa yang mulia mati seperti ini?
Apakah Raja Elang dan semua anggota klan Elang akan dikorbankan? Ketika Jun Mosia mengatakan ini, Mei Sueyan berhenti bernafas dan pandangan kebencian dan pembalasan yang tidak jelas keluar dari matanya. Karena kesedihannya yang ekstrim sebelumnya, dia tidak banyak berpikir. Tetapi setelah pengingat Jun Mosie, Mei Sueyan hanya merasa seolah-olah kesengsaraan surgawi tiba-tiba dan membentur kepalanya. Tiba-tiba hatinya terasa seperti akan meledak. Mengapa? Tianfa telah memberikan segalanya untuk membantu kamu melawan ras aneh. Sejak saat insiden di Pillar of Heaven's Mountains terjadi, kami mengerahkan pasukan kami dan bergegas ke medan perang. Semua ini untuk benua, untukmu. Tapi, kenapa orang-orang kita bergegas ke sini dan mulai melawan ras yang aneh, tetapi hampir musnah? Dan kalian semua yang tidak jauh akhirnya tidak melakukan intervensi untuk membantu mereka. Bahkan sampai sekarang, tidak satupun dari kalian muncul. Mengapa? Mungkinkah bahkan pada saat seperti ini, kamu masih memilih untuk menonton dari sela-sela? Awasi dengan aman dan tunggu manfaatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami idiot? Menisik, Mei Sueyan mendesis dengan gigi terkatup. Semua niat membunuh yang telah dia kumpulkan tidak bisa lagi ditekan. Kamu mungkin tidak membunuh kami secara langsung, tetapi saudara-saudara aku telah mati secara langsung di tangan kamu sebagai hasilnya. Start seperti ini bahkan lebih menjijikkan daripada ras aneh invasif. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Jun Mosie juga mengejek dengan membunuh, tetapi tidak lagi berbicara. Dia mengambil obat terbaik untuk para pejuang beruang yang berhasil bertahan hidup dan mulai mengobati luka-luka mereka. Peluit keras datang dari langit. Dari kejauhan, itu seperti awan besar yang datang. Gelombang kedua pasukan, Solitary Eagle dan Feng Juanyun, bersama Heaven Destroyer dan Spirit Devourer dan 300 Swan Crans akhirnya tiba. 1 jam lebih awal dari yang diharapkan. Wajah Jun Mosie memegang. Pada malam hari, pasukan Tianfa dan pasukan Evil Monarch Manor mendirikan perkemahan mereka sekitar 30 li dari medan perang, tetapi tidak ada yang pergi tidur. Tapi tidak ada yang menangis. Seluruh kamp sangat sunyi. Suasana yang berat membuat sulit bernafas. Pagi-pagi, Raja Derek dan Raja Harimau tiba dan membawa gelombang ketiga kemanusiaan. Pada malam yang tenang di kamp, tangisan sedih Raja Derek terdengar tiba-tiba. Mei Sueyan tidak tidur sepanjang malam. Dia bahkan tidak mengubah postur tubuhnya. Dia hanya duduk di depan tubuh Raja Elang di tenda, sepanjang malam, diam-diam. Itu adalah latihan Tianfa yang biasa untuk mengawasi para tetua untuk malam pertama selain peti mati. Mei Sueyan adalah kakak perempuan yang dikagumi Raja Elang. Dia jelas merupakan pilihan pertama, tetapi dia juga penguasa Tianfa. Aturan Tianfa melarang kamu mengawasi orang-orang mereka. Bahkan jika itu adalah saudara mereka sendiri, Pet King Tianfa. Yang terkuat adalah Raja Xuan dari Tianfa. Tetapi di sepanjang sejarah, Tuhan yang paling kuat tidak bisa mengawasi umatnya. Tapi Mei Sueyan benar-benar mengabaikan aturan ini. Diam-diam menemani adiknya melalui ini tadi malam, mengirimnya pergi. 8 tablet peringatan Saint Venerables dan 3.000 prajurit Elang disusun dengan rapi, seperti Swan Eagles dalam formasi mereka. Jun Mosie, Mei Sueyan, Long King Kren, Big King Bear, dan Tiger King Earthcracker duduk diam. Seperti 5 patung, benar-benar sunyi. Sudut Raja Derek, Raja Beruang dan bibir Raja Harimau bergetar, tetapi mereka memaksakan diri untuk menanggungnya. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka takut, ketika mereka membuka mulut mereka tidak dapat menahan air mata mereka. Ini adalah malam yang penuh dengan kesedihan, tetapi juga malam yang tidak memiliki suara tangisan. Air mata hanya bisa mengalir di hati mereka. Langit berangsur-angsur cerah, menerangi bagian dalam tenda juga. Mei Sueyan memandang matahari yang terbit dari cakrawala, seolah-olah dia sangat enggan, tapi dia akhirnya mengambil napas dalam-dalam dari udara dan berkata dengan suara serak. 8 senior, Elang kecil, dan semua saudara dari klan Elang. Semua orang, selamat tinggal. Jika kamu punya waktu, kamu benar-benar harus datang ke Tianfa untuk melihat. Kami merindukan kalian semua. Tidak peduli di surga atau di dunia bawah, kamu semua adalah kerabat kami. Petik 2. Mei Sueyan bangkit dengan enggan membungkuk dalam-dalam. 2 tetes air mata akhirnya tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah saat dia membungkuk. Raja Derek, Raja Beruang, dan Raja Harimau berlutut di tanah dan bersujud serempak, isak tangis mereka menekan keluar. Baiklah, jangan menangis lagi. Biarkan saudara-saudara kita pergi dengan ketenangan pikiran. Jun Mosie membungkuk dalam-dalam. Matanya merah. Ini adalah perang. Selama ada perang, pengorbanan dan kematian tidak bisa dihindari. Dan perang besar ini baru saja dimulai. Mungkin suatu hari nanti, kita akan pergi dan menemukan mereka untuk ditemani. Aku percaya bahwa jika hari itu benar-benar datang, kami benar-benar tidak ingin melihat saudara-saudara kami begitu sedih. Petik 2. Ya Pak, hati Raja Harimau, Raja Beruang, dan Raja Derek mungkin sudah hancur, tetapi ada ekspresi tegas di wajah mereka. Jun Mosie melambaikan tangannya dan semua tablet leluhur dan tubuh Eagle King menghilang pada saat yang sama.
Dia menyimpan semuanya di pagoda Hongjun. Hanya di sana dia bisa memastikan bahwa mereka disimpan dengan benar dan aman. Mei Sueyan dan yang lainnya tetap berada di tenda kosong, menatap ke ruang kosong dengan enggan. Bear King perlahan berjongkok dan menekan wajahnya di tanah tempat tubuh Raja Elang dibaringkan, menutup matanya rapat-rapat. Air mata sakit hati akhirnya tidak bisa membantu tetapi menuangkan matanya, tapi dia akhirnya tidak membuat suara tunggal, hanya membiarkan seluruh tubuhnya mengejang dengan tangisannya. Kemudian, Big Bear perlahan berdiri dan berjalan keluar tanpa berbalik. Semuanya, awasi priamu sendiri dan tunggu perintahku kapan saja. Pertarungan bisa dimulai lagi kapan saja. Jun Mosie menarik napas panjang dan berkata dengan tegas, ekspresinya berubah dingin. Jika ada yang berani mengambil tindakan sendiri secara ceroboh sebelum kamu menerima perintah dari aku atau kakek kamu, kamu akan dipenggal di tanah di mana 3.000 prajurit telah mati. Big Bear, Crane King, dan Tiger King semuanya tersentak. Dipenggal di tempat saudara kamu bertarung sampai mati adalah bentuk hukuman paling berat di Tianfa. Mereka yang dieksekusi dengan cara ini setara dengan penghinaan terhadap Tianfa. Tidak seorang pun di hutan Tianfa seluruh akan mengakui orang ini sebagai saudara mereka. Tapi ini adalah perintah yang Jun Mosie tidak punya pilihan lain selain memberikan, karena takut bahwa orang-orang berdarah panas ini akan dengan ceroboh mencoba membalas dendam kepada Eagle King. Karena tidak berdaya dan tidak mau, dia tidak punya pilihan lain, karena hanya metode ini yang benar-benar dapat menahan semua Raja Bis ini yang pikirannya telah terbakar oleh pemikiran balas dendam. Setelah beberapa saat, semua Beast Kings berjalan keluar dari tenda. Beberapa gunung berapi tidak jauh dari situ telah berhenti meletus, tetapi asap hitam tebal terus memancar dari mereka. Solitary Eagle dan Feng Juanyun, bersama dengan Heaven Destroyer dan Spirit Devourer, sedang menunggu di garis depan dalam formasi, mata mereka yang waspada dan hati-hati berfokus pada pergerakan dari sisi lain dari Pillar of Heaven's Mountains. Malam ini, mereka tetap berjaga-jaga seperti ini sepanjang malam. Karena malam ini sepenuhnya milik hutan Tianfa. Meskipun Solitaire Elang dan Feng Juanyun tidak bergabung dengan yang lain dalam pemeliharaan untuk Eagle King dan 8 Saint Venerables, tetapi mereka melindungi mereka di sini untuk memastikan bahwa ketika prajurit Tianfa melepaskan kesedihan mereka dan mengirim saudara-saudara mereka pergi dalam perjalanan terakhir mereka, mereka tidak akan terganggu dengan cara apapun. Bagaimana situasi saat ini di sisi ras aneh? Jun Mosie bertanya. Sampai sekarang, hanya ada kelompok-kelompok kecil yang berkumpul, tetapi tidak ada tindakan besar dari mereka. Feng Juanyun berdiri tegak seperti tiang, langsung menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Jun Mosie. Mengapa begitu banyak ahli berkumpul dalam waktu yang singkat kemarin? Berbicara secara logis, karena sudah ada baku tembak skala besar di sini, ras-ras aneh seharusnya mengirimkan dukungan mereka tanpa henti. Tapi mengapa begitu sunyi? Ada yang salah? Jun Mosie mengerutkan alisnya dan merenungkan situasi. Tatapannya perlahan jatuh di pegunungan di sekitarnya, dan tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Ada sejumlah besar gunung berapi yang sudah berhenti meletus. Dan suhu di sekitarnya sudah turun drastis dibandingkan kemarin. Ras aneh sedang menunggu semua gunung berapi berhenti meletus sepenuhnya. Jun Mosie menelan ludahnya dan pandangan dingin dari matanya. Dia bertukar pandang dengan Mei Sueyan dan melihatnya khawatir di matanya. Perlombaan aneh menderita kerugian besar dalam pertempuran kemarin. Mereka pasti menyadari bahwa musuh terlalu tangguh untuk dilanda badai, jadi mereka mengubah taktik mereka. Lagi pula, dari pengorbanan klan beruang elang, mereka yang ikut dalam pertempuran dari ras aneh kemarin benar-benar kuat. Kematian 8 orang suci yang mulia tanpa satu pun yang selamat, Jun Mosie, Mei Sueyan, atau semua hewan suan dari Tianfa tidak mau menerima hasil pertempuran ini. Tapi itu hanya akan lebih buruk untuk balapan aneh. Sebanyak 13 Supremacy Enduring Heavens dan lebih dari 300 Frenzy Blade Enduring Earth telah dimusnahkan. Jun Mosie tidak akan percaya jika seseorang memberitahunya ras aneh tidak tergerak oleh pertempuran seperti ini. Barisan yang kuat seperti itu jelas memiliki niat untuk mengambil pertempuran dengan badai dan membiarkan sisa pasukan masuk. Saat ini, sejumlah besar ras aneh telah mati. Harga seperti itu jelas bukan salah satu dari ras aneh yang mampu. Jadi, mereka mungkin terpaksa mengubah taktik mereka. Untuk tidak terburu-buru memulai pertempuran, tunggu sampai semua gunung berapi berhenti meletus, dan cuaca kembali normal. Sampai lingkungan alam tidak lagi menjadi beban tambahan, maka kembalilah ke mereka. Dan rencana ini sangat kejam. Karena tiang gunung surga, penghalang yang tidak mungkin bagi mereka untuk lewati telah hilang selamanya. Tanpa ancaman dari gunung berapi, 10.000 li adalah seluruh tanah datar. Ketika waktu itu tiba, ras-ras aneh itu bisa saja datang ke arah manapun dan akan bisa melewatinya dengan mudah. Bahkan jika benua suan-suan memiliki sejumlah besar ahli, mereka pasti tidak akan bisa bertahan tepat waktu. Alasannya sederhana, garis pertempuran ini terlalu panjang. Dan ketika gunung berapi benar-benar berhenti dan suhu kembali normal, semua ini akan memakan waktu. Selama periode waktu ini, ras aneh bisa mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan semua pasukan mereka.
Meskipun benua Suan-Suan juga telah mengumpulkan pasukan mereka, pertama, perjalanannya sudah lama, dan kedua, benua Suan-Suan masih di pertahanan. Balapan aneh benar-benar tersinggung. Mereka bisa menerobos lokasi manapun dan benua Suan-Suan hanya bisa tetap di pertahanan. Dan perbedaan ini adalah dunia yang terpisah. Bagaimana seharusnya situasi yang tidak menguntungkan ini ditangani? Jun Mosie mondar-mandir, berpikir keras tetapi tidak berhasil. Mei Sueyan juga memikirkan solusi, alisnya berkerut. Setelah beberapa saat, keduanya menghela napas pada saat yang sama. Jelas tidak ideal untuk tetap di pertahanan, tetapi untuk melakukan pelanggaran, Jun Mosie menghela nafas sebelum melanjutkan, juga tidak tepat. Memang, sisi itu adalah wilayah ras aneh. Jika kita secara sembrono menagih, kita mungkin tidak dapat menemukan titik fatalnya. Dan saat kita melakukan pelanggaran, kita pasti membutuhkan banyak pria untuk ikut serta dalam pertempuran, dan mereka semua harus menjadi elit. Dengan cara ini, pertahanan kita akan menjadi lebih lemah. Saat serangan ras aneh, kita tidak akan cukup kuat. Dalam jangka panjang, akan lebih sulit untuk bertahan, kata Mei Sueyan. Jun Mosie mengangguk berat, kulitnya berubah jelek. Tepat pada saat ini, mereka berdua merasakan sesuatu dan mengangkat kepala untuk melihat ke kejauhan. Ada banyak sosok yang terbang menuju kemah Tianfa. Orang yang tercepat, memimpin kelompok itu seperti awan yang berputar, lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin. Itu adalah kepala Heaven Saint Palace, Guhan. Orang-orang dari 3 tanah suci akhirnya tiba. Wajah Jun Mosie menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Wajah Mei Sueyan menjadi pucat, tetapi amarah yang sangat besar dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Kita harus menenangkan urusan internal jika mereka ingin melawan agresi asing. Jun Mosie bergumam rendah, matanya bersinar. Kekhawatiran akan konsekuensi di masa depan adalah seperti perasaan duri dan duri di punggung seseorang. Sekalipun dunia ditakdirkan karena ini, ia harus diberantas. Itu benar-benar harus diberantas. Petik 2. Dia mengatakan ini dengan sangat tegas. Mei Sueyan terkejut, berbalik untuk menatapnya. Kakak-kakakku jangan sampai mati sia-sia. Jun Mosie berkata dengan tenang. Penyebab utamanya, ras aneh, harus membayar harganya. Tetapi mereka yang menonton di sela-sela harus memberi aku penjelasan. Kalau tidak, aku akan merasakan Raja Elang menatapku dari Yellow Springs. Tatapan itu membuatku merasa bersalah, tidak bisa tenang. Ada 8 Santa Venerables, 3.000 saudara elang, dan 2.000 saudara beruang di bawah. Mereka semua menatapku. Sorot mata mereka adalah kepercayaan. Aku, Jun Mosie tidak boleh mengecewakan saudara-saudaraku. Bahkan, jika karena ini, aku harus membayar harga kehancuran benua, aku akan menuntut penjelasan ini. Kalau tidak, ini akan terus terjadi lagi. Dan kita sudah tidak mampu kehilangan saudara lagi. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, Jun Mosie berjalan keluar dengan langkah-langkah besar untuk menemui mereka. Di belakangnya, mata Tiger King, Bear King, dan Crane King dipenuhi dengan cahaya. Pandangan mereka terpaku pada pandangan Jun Mosie karena mereka tetap tak bergerak. Saat dia melihat tampilan belakang kekasihnya, Mei Sueyan merasa pandangannya menjadi buram. Di tenda, Jun Mosie duduk di kursi tengah yang berada di posisi tertinggi. Dia memandang Guhan dan yang lainnya dengan pandangan menghina, tatapannya sedingin belati. Mei Sueyan berkata di kursi di sampingnya. Raja Beruang, Raja Harimau, Raja Derek, Elang Terasing, dan Feng Juan Yun duduk di bawah Mei Sueyan. Ketujuh orang ini memiliki wajah yang sangat serius. Guhan berjalan ke tenda terlebih dahulu, wajahnya penuh senyum. Tapi dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana tempat itu. Dia bertanya dengan heran, Manor Tuan Jun, apakah sesuatu terjadi? Kenapa seperti ini? Petik 2. Di belakangnya, sisa dari surga Saint Palace, Si Ruo Chen, Huyan Aobo, dan Mo Wu Dao mengalir masuk, tetapi semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jun Mosie, menunjukkan sikap ini. Duduk, Jun Mosie mengangkat tangannya, wajahnya kaku dan tidak berperasaan, tatapannya sedingin es.